illallah wahdahu la syarika lah wa anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dah. Allahumma salli wa sallim wa barik ala Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in wa man tabi'ahum bi ihsan ila yaumiddin. Amma ba'd. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha wa qulu qawlan sadida yuslih lakum a'malakum wa yaghfir lakum dhunubakum wa may yuti'illaha wa rasulahu faqad faza fawzan 'azima. Ma'asyiral muslimin wal muslimat rahimani wa rahimakumullah. Bapak Ibu jamaah Masjid Taklim Askia yang semoga dirahmati Allah. Alhamdulillah pada pagi hari ini Allah memperjumpakan kita kembali di majelis yang mulia ini. Insya Allah kita akan mengkaji kajian dengan tema berilmu tapi tidak mengamalkan atau tidak diamalkan. Adakah orang yang berilmu tapi tidak beramal? Banyak. Adakah orang yang beramal tapi juga tidak berilmu? Juga banyak. Adakah orang tidak berilmu dan tidak beriman, tidak beramal, lebih banyak lagi? Lalu mana yang paling baik? Berilmu dan beramal. Karena ilmu wajib kita miliki sebelum kita beramal. Ilmu wajib kita miliki sebelum kita beramal. Saudaraku seiman yang semoga dirahmati Allah, seorang mukmin kenapa wajib memiliki ilmu dan kenapa harus mengamalkan? Sebab setiap amal ibadah kita kelak akan dimintai pertanggungjawaban di hadapan Allah. Maka jangan kita beramal sebelum kita mengetahui ilmunya. Berarti wajib kita berilmu. Demikian pula ketika kita telah berilmu, wajib kita mengamalkannya. Jangan Anda sudah belajar dan berilmu lalu tidak mengamalkannya. Maka Allah akan murka dan marah besar. Tetapi jangan kemudian kita beralibi. Wah, kalau begitu, kalau kita berilmu tidak mengamalkan malah dosa besar, mendingan gak usah berilmu. Jadi kalau kita berbuat salah kan nggak punya ilmunya. Ini pun sama dosanya. Karena Anda dengan sengaja tidak berusaha mencari ilmu. Maka saudara sekalian yang semoga dirahmati Allah, sebelum kita uraikan, apakah resikonya, apakah hukumannya orang-orang yang berilmu tapi tidak beramal, kita akan kaji dulu pentingnya kita berilmu. Supaya apa? Setelah kita punya ilmu, kita mengamalkan. Sehingga tidak menyia-nyiakan ilmu yang kita miliki. Maka Allah Subhanahu wa Ta'ala sering membandingkan di dalam ayat Al-Quran. Apakah sama orang yang berilmu dengan yang tidak berilmu? Tentu saja tidak. Apakah sama orang yang memiliki pengetahuan dengan orang yang tidak berpengetahuan? Tentu saja tidak. Apakah sama antara orang yang menggunakan akalnya dengan yang tidak menggunakan akalnya? Tentu saja tidak. Di dalam Al-Quran Allah berfirman dengan ayat-ayat yang seperti itu maknanya. Artinya apa? Anda tidak berilmu, belum tentu amal ibadah Anda akan diterima. Bahkan boleh jadi sia-sia. Tapi Anda berilmu, tapi tidak mengamalkan, itu pun menjadi beban berat yang akan dipertanggungjawabkan. Kalau begitu bagaimana? Wajib kita mencari ilmu agar kita berilmu dan wajib kita mengamalkan dengan ilmu itu agar amal kita mutaqabbala. Coba Bapak Ibu, setiap pagi apa yang kita ucapkan? Penutup dari segala zikir kita. Atau Rasulullah doanya setelah selesai sholat subuh. Di penutup daripada zikir dan baca ayat kursi setelah sholat subuh. Apa yang diminta? Allahumma inni as'aluka ilman nafi'ah. Wahai Allah, sesungguhnya kami, ini aku, boleh dengan inna nas'aluka, ini as'aluka. Silakan. Kalau ini berarti aku. Kalau ina berarti kami. Aku tujukan untuk aku dan untuk beberapa orang yang aku cintai. Istriku, orang tuaku, anakku, saudaraku. Ilman nafi'ah,
ilmu yang bermanfaat, wa rizqan thayyiba, sehingga aku bisa mencari rizki dengan thayyib, rizki yang baik. Dengan itu aku beramal amalan mutaqabbala. Amalnya menjadi amal yang diqabul. Bukankah Rasul selalu membaca doa ini? Padahal Rasul adalah orang yang paling berilmu. Rasul adalah orang yang amalnya paling baik. Rasul amalnya pasti dikabulkan oleh Allah. Maka Rasul senantiasa berdoa dengan doa ini. Artinya, saudaraku sekalian yang semoga dirahmati Allah, di saat seseorang hamba mencari ilmu dan benar-benar dengan niat ikhlas karena Allah, dengan ilmu itu dia akan gunakan dalam amal, maka insya Allah dia akan mendapatkan kebaikan-kebaikan. Dia akan mendapatkan ridha. Dia akan mendapatkan kebaikan. Di mana kebaikan itu insya Allah akan dibawa sampai nanti di yaumil akhir. Kenapa? Karena amalnya mutaqabbala, diqabul. Salawat serta salam semoga terlimpahkan, tercurahkan kepada Nabi kita Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Semoga tercurah kepada seluruh keluarga, sahabat, dan seluruh pengikutnya hingga yaumil akhir. Mari kita buka sebagai muqaddimah. Surat 17 ayat yang ke-36 dan 37. Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Wala taqfu ma laisa laka bihi ilmun." Dan janganlah kamu mengikuti segala sesuatu yang kamu tidak mengetahui ilmunya. Inna sam'a, karena sesungguhnya pendengaran kamu, wal basara, dan penglihatan kamu, wal fuada, dan hati nurani kamu, akal pikiran kamu, semua yang telah Allah berikan kepada kamu. Kullu ulaika kana adhu mas'ula. Semuanya itu akan dimintai pertanggungjawaban. Dimintai pertanggungjawaban. Jelas di sini bahwasanya kita jangan berbuat tanpa ilmu. Karena ada pertanggungjawaban di hadapan Allah. Tapi jika kamu telah punya ilmu, jangan sombong. Ayat ke-37-nya. Wala tamshi fil ardi maraha. Janganlah engkau berjalan di muka bumi dengan sombong. Innaka lan tahriqal arda wa lan tablughal jibala tula. Karena sesungguhnya engkau tidak akan mampu menembus bumi dan tidak akan mampu menjulang setinggi gunung. Jangan mampu hanya menjulang setinggi gunung. Dari sini jelas sekali bahwasanya Allah Subhanahu wa taala mengingatkan orang-orang yang punya ilmu, jangan sampai kemudian sombong dengan ilmunya. Ilmu Anda nggak ada apa-apanya dibandingkan ilmunya Allah. Ilmu Anda dibandingkan orang lain yang lebih berilmu lagi pun terkadang nggak ada apa-apanya. Berarti silahkan kita mencari ilmu, akan tetapi ingat, sesungguhnya ilmu itu bukan untuk kesombongan. Ilmu itu bukan untuk kebanggaan. Ilmu itu untuk kita pahami, kita yakini, dan kita amalkan. Maka wajib bagi seorang yang beriman mencari ilmu untuk menjadi bekal amal yang bisa dilakukan sesuai dengan tuntunan. Dan ingat, ilmu yang dipelajari harus diamalkan. Ilmu yang dipelajari harus diamalkan. Karena kalau tidak diamalkan, subhanallah, ilmunya boleh jadi akan menjadi sia-sia. Kalau sia-sia, nggak bermanfaat, tidak berguna di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Maka Nabi Shallallahu alaihi wasallam apabila beliau berdoa meminta kepada Allah, doa yang diminta adalah ilman nafi'a, ilmu yang bermanfaat. Sebab tanpa ilmu yang bermanfaat, maka tidak mungkin bisa beramal dengan yang sebaik-baiknya. Coba kita buka tentang doa Nabi Shallallahu alaihi wasallam. Ibu
Kita buka kitab Bulughul Maram. Di sini yang dipegang kitab yang biasa atau yang PDF ya, Bu? Yang biasa, Pak. Yang biasa. Kalau gitu dibuka 1592. 1592. Di PDF-nya, jika ada yang ikut serta dalam PDF, 1610. Ustaz. 1592. Ya, udah dapat. Bismillahirrahmanirrahim. Dari Abi Hurairah, ia berkata, adalah Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam berdoa, hai Tuhan, bereskanlah untukku agamaku yang ia itu pokok urusanku, dan bereskanlah bagiku dunia yang padanya ada penghidupanku, dan bereskanlah bagiku akhiratku yang kepadanya kembaliku, dan jadikanlah hidup itu tambahan bagiku di dalam tiap-tiap kebaikan, dan jadikanlah kematian itu kelepasan bagiku daripada tiap-tiap kejahatan. Dikeluarkan dia oleh Muslim. Coba perhatikan baik-baik hadis ini. Ini doa Nabi SAW. Mungkinkah kita bisa memperbaiki dunia kita tanpa ilmu? Tidak mungkin. Mungkinkah kita bisa meraih akhirat di surga nanti tanpa ilmu? Tidak mungkin. Bisakah kita memperbaiki urusan dunia kita dalam ibadah, ketaatan, mencari nafkah dan selainnya tanpa ilmu? Juga tidak bisa. Berarti landasannya adalah ilmu. Wajib kita menuntutnya. Kalau tidak, kita tidak mampu untuk bisa berbuat sesuatu yang berharga, yang bernilai, karena tanpa ilmu. Inilah salah satu doa Nabi SAW. Allahumma aslih li dini. Wahai Allah, perbaikilah agamaku. Alladhi huwa ismatu amri. Karena sesungguhnya dunia itulah merupakan pangkal urusanku. Anda pengen urusan sukses di dunia, baik itu urusan dunianya maupun urusan akhiratnya. Bagaimana mungkin bisa? Afwan, yang di PDF ada yang bertanya 1610. Artinya apa, saudara sekalian? Man aradal hayatad dunya fa'alaihi bil ilm. Barang siapa yang menghendaki kesuksesan dunia, kehidupan dunia, wajib atasnya punya ilmu, ilmu untuk dunianya. Coba kita lihat orang-orang yang sukses, pasti punya ilmu, nggak mungkin tanpa ilmu. Untuk dunia saja seperti itu, yang hanya sementara. Bagaimana kita ingin sukses di surga? Waman aradal akhirata fa'alaihi bil ilm. Siapa yang ingin akhirat juga wajib atasnya ilmu. Waman arada dunya wal akhirah fa'alaihi bil ilm. Siapa yang menginginkan dunia akhirat, baginya harus punya ilmu. Jelas sekali. Maka kita minta, Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Anda tidak akan mungkin meraih itu tanpa ilmu. Maka lihat doa ini. Allahumma aslihi dini alladhi huwa ismatun amri. Ya Allah, perbaikilah agamaku, ya Allah. Agamaku itulah merupakan pokok urusanku. Wa aslihli dunyaya allati fiha ma'ashi. Ya Allah, perbaikilah duniaku yang di sana aku hidup. Mungkinkah kita akan baik dunia kita kalau tanpa ilmu? Wa aslihli akhirati allati ilaiha ma'adi. Ya Allah, perbaikilah akhiratku, karena akhirat itu tempat kembaliku. Mungkinkah Anda kembali ke akhirat mendapat surga tanpa ilmu? Waj'al lil hayata ziyadatan li fi kulli khair. Ya Allah, jadikanlah kehidupanku ini sebagai penambah kebaikan-kebaikan bagiku, ya Allah. Mungkinkah Anda akan bertambah kebaikannya di dunia tanpa ilmu? Waj'al li mauta rahatan li min kulli syarr. Ya Allah, apabila Engkau matikan aku, jadikanlah kematianku itu, ya Allah, sebagai peristirahatkanku dari segala keburukan. Sebagai berhentinya dari segala keburukan. Orang yang berilmu, keburukannya boleh jadi terus akan dikenang. Sekali lagi, dari doa ini, pangkalnya di ilmu.
Maka setelah membaca doa ini, Rasul menggandeng dengan doa berikutnya. Ibu lihat nomor 1593-nya. Yang di PDF nambah satu nomor berikutnya, 1611. Apa doanya Rasulullah ketika beliau mencari ilmu? 193. Dari Anas, ia berkata, adalah Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam berdoa, hai Tuhan, berilah manfaat bagiku dengan apa yang Engkau telah ajarkan kepadaku, dan ajarkanlah kepadaku apa yang memberi manfaat bagiku, dan karuniakanlah kepadaku ilmu yang memberi manfaat padaku. Ini Diriwayatkan dia. subhanallah. Doa yang sangat indah. Inilah Nabi SAW meminta kepada Allah ilmu yang bermanfaat. Karena kalau ilmu tidak dimanfaatkan, nggak ada gunanya, dosa. Maka yang diminta anfa'ani, yang bermanfaat untukku. Ini doa Rasulullah SAW. Di saat beliau tak belajar, membaca Al-Quran, mengajarkan Al-Quran, ini doa yang beliau minta. Allahumma anfa'ni bima 'allamtani. Ya Allah, berikanlah manfaat kepadaku dari ilmu yang kau ajarkan kepadaku, ya Allah. Wa'allimni ma yanfa'uni, ajarkan kepadaku ya Allah suatu ilmu yang bermanfaat bagiku. Warzuqni ilman yanfa'uni, berikan kepadaku ya Allah rizki berupa ilmu yang bermanfaat untukku. Ustadz, kenapa doanya selalu manfaat, selalu manfaat? Karena ada ilmu yang tidak bermanfaat. Maka di samping doa ini, Rasul berdoa. Coba lihat hadis Muslim 2338. Kalau ini yang diminta semua bermanfaat. Di nomor 2338, doa Rasul adalah meminta kepada Allah supaya ilmu yang dimiliki jangan sampai tidak bermanfaat. Baik Pak Ustadz. Bismillahirrahmanirrahim. Dari Anas bin Malik radhiyallahu anhu katanya, Rasulullah SAW sering membaca doa sebagai berikut. Allahumma inni a'udzubika minal ajzi wal kasali wal jubuni wal harami. 2338. Oh, maaf Ustadz ya. Baik Pak Ustadz. Bismillahirrahmanirrahim. Dari Farwah bin Naufal radhiyallahu anhu katanya, aku bertanya kepada Aisyah radhiyallahu anhu tentang doa yang dibaca Rasulullah SAW. Maka jawab Aisyah, beliau sering membaca Allahumma inni a'udzubika min syarri ma amiltu wa syarri malam a'mal. Apa artinya Bu? Ada footnote di bawahnya Ibu. Oh baik Pak Ustadz. Wahai Allah, aku berlindung dengan Engkau dari kejahatan amal yang kulakukan dan yang tidak kulakukan. Ada amal yang dilakukan tanpa ilmu, amal jahat. Ada orang berilmu tidak diamalkan, berarti dia jahat karena punya ilmu nggak mengamalkan. Dua-duanya. Allahumma inni a'udzubika. Wahai Allah, sesungguhnya aku berlindung kepadamu ya Allah. Min syarri ma amiltu, dari segala amal-amal yang buruk, kejahatan amal yang aku lakukan karena tidak punya ilmu. Wa syarri ma lam a'mal, dan aku juga berlindung kepadamu ya Allah dari amal yang tidak aku lakukan. Punya ilmu tapi tidak melakukan amal, dosa. Beramal tapi tidak dengan ilmu, sama dosa. Maka Rasul berlindung dua-duanya. Allahumma inni a'udzubika min syarri ma amiltu. Ya Allah, aku berlindung kepadamu ya Allah dari segala keburukan amal yang aku lakukan. Wa syarri ma lam a'mal, dan aku berlindung kepadamu ya Allah dari keburukan apa yang tidak aku lakukan. Keburukan amal yang dilakukan berarti amal tanpa ilmu. Keburukan tidak melakukan berarti dia berilmu tapi tidak mengamalkan. Rasul berdoa kepada Allah dengan dua-dua ini. Maka jelas saudaraku seiman, betapa penting kita mencari ilmu dulu. Karena tadi telah diperintahkan oleh Allah, jangan berbuat kecuali dengan ilmu. Al-ilmu qabla amal. Wajib kita miliki ilmu sebelum kita beramal. Maka saudaraku seiman yang semoga dirahmati Allah,
Apa ayat yang pertama Allah turunkan kepada Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam di saat beliau diangkat menjadi Rasul? Itu surat yang pertama diturunkan dan 5 ayat yang pertama kali diturunkan. Coba kita buka surat 96, surat Al-Alaq, ayat 1 sampai ayat 5. Isi dari surat itu apa yang pertama? Bismillahirrahmanirrahim. Iqra, membaca, bacalah. Bismi rabbikal ladzi khalaq, dengan menyebut namamu, nama Allah, nama Rabbmu yang telah menciptakan kamu. Apa maksudnya? Allah yang menciptakan kamu. Siapa Rabbmu yang menciptakanmu? Allah. Allah. Bismi rabbikal ladzi khalaq. Bacalah dengan menyebut nama Allah. Allah yang telah menciptakan kamu. Khalaqal insana min alaq. Allah yang telah menciptakanmu yang asalnya dari segumpal darah. Lalu ayat ketiga, Iqra wa rabbukal akram. Bacalah dengan menyebut nama Rabbmu yang maha mulia. Siapakah Allah yang maha mulia itu? Ayat 4. Alladzi 'allama bil qalam. Yang telah mengajarkan ilmu kepadamu melalui pena. Coba Bapak Ibu, dulu kita belajar, kalau pengen pinter, dengan apa kita belajar? Harus mulut kita membaca, mata kita melihat, tangan kita menulis. Itulah makin banyak Anda menulis. Sambil menghafal, sambil membaca, mata melihat, telinga mendengar, tangan menulis. Inilah bisa dapatnya ilmu. Alladzi 'allama bil qalam. Allah mengajarkan manusia itu dengan tulisan, dengan pena. Jangan dengan awangan. Apa yang Allah ajarkan? Di ayat yang kelima. Allamal insan ma lam ya'lam. Dia, Allah, mengajarkan manusia apa-apa yang belum diketahui atau tidak diketahui. Maka bagaimana mungkin Anda akan mengetahui kalau Anda tidak belajar? Bagaimana mungkin Anda akan bisa mengamalkan kalau Anda tidak tahu ilmunya? Berarti dengan ayat ini jelas, Nabi diutus jadi Rasul. 5 ayat yang pertama itu kewajibannya adalah menyebut nama Allah, awali segala kebaikan dengan bismillah, karena Allah yang maha mulia, yang telah menciptakan kita dari segumpal darah, dan yang telah mengajarkan manusia dengan pena yang tadinya kita tidak tahu, kita belajar menjadi tahu ilmunya. Maka orang-orang yang belajar ilmu agama, itulah orang yang mulia di sisi Allah. Kita lihat kembali surat Al-Mujadalah, surat 58, ayat yang ke-11. Ya ayyuhalladzina amanu, hai orang-orang yang beriman. Idza qila lakum tafassahu fil majalis. Apabila dikatakan kepada kamu, berilah kelapangan di majelis-majelis. Kita datang ke majelis taklim, kita hadir di hadapan ruangan Zoom di sini, masing-masing hadir memperlihatkan dan menyimak baik-baik. Jangan cuma hadir di Zoom tapi tidak menyimak. Cuman kehadirannya ada, orangnya nggak tahu kemana. Jangan begitu. Lapangkan. Jadi saat kita mencari ilmu itu betul-betul lapang. Lapangkan waktu, lapangkan pikiran, lapangkan tenaga, lapangkan penglihatan, pendengaran, lapangkan hati dengan niat yang ikhlas. Kalau Anda mencari ilmu dengan kelapangan seperti itu, dengan niat karena Allah, Allah katakan, fafsahu yafsahillahu lakum. Lapangkan semuanya. Niscaya Allah memberikan kelapangan bagimu. Saudaraku seiman, siapa yang ingin lapang dunianya? Lapang sampai nanti di yaumil akhir, di surga. Carilah ilmu. Landasannya di ilmu. Nanti Allah akan memberikan kelapangan. Tapi ingat, Anda punya ilmu jangan cuma dimiliki tanpa diamalkan. Ada perintah di lanjutannya, wa idza qilan syuzu, dan apabila dikatakan kepadamu, berdirilah kamu. Berdiri di sini Allah tidak menggunakan kata-kata ilang qamu, berdiri dalam arti kata berdiri badan, tapi ansyuzu, yaitu berdiri yang kamu tegak setelah selesai mencari ilmu, ilmu yang Anda miliki, berdiri, amalkan, tegakkan. Kalau Anda menegakkan ilmu, yaitu mengamalkan ilmu yang telah didapatkan, yarfa'illahu alladzina amanu minkum. Niscaya Allah akan mengangkat derajat
orang-orang yang beriman di antara kamu yang mau mencari ilmu. Walladzina utul ilma darajatin. Orang-orang beriman yang memiliki ilmu pengetahuan, maka Allah akan memberikan ketinggian lebih tinggi beberapa derajat. Kemuliaan lebih mulia beberapa derajat. Wallahu bima ta'maluna khabir. Sungguh Allah itu Maha mengetahui terhadap apapun yang kamu kerjakan. Maka saudara sekalian, apakah ciri seorang hamba diberikan oleh Allah kebaikan? Coba kita lihat Bulughul Maram nomor hadis 1550. Yang di PDF 1568. Apa ciri ketika Allah memberikan kebaikan kepada seorang hamba? 1550, yang PDF 1568. Dari Ibnu Abbas, ia berkata, adalah saya pada satu hari di belakang Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Apaan? Maka ia 1550, Ibu. maaf, Saya sebutkan dua karena ada jamaah yang pakai PDF. Jadi yang pertama saya sebut, yang Ibu pegang bukunya, 1550. Yang saya sebutkan kedua berarti nomor PDF, karena nomornya berbeda. betul nggak ke bawah. Dari Muawiyah, ia berkata, telah bersabda Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, barang siapa Allah hendak memberi kebaikan kepadanya, niscaya ia pandaikan dia dalam urusan agama. Subhanallah. Allah alaihi. Muttafaqun alaihi. Saudaraku seiman, Bapak Ibu yang semoga dirahmati Allah, ternyata ketika seorang hamba disayang oleh Allah, diberikan kebaikan oleh Allah, bukan harta yang melimpah ruah yang Allah berikan kepada mereka. Bukan kekayaan, kedudukan yang begitu tinggi yang Allah berikan kepada mereka. Tetapi pemahaman ilmu agama. Betapa penting ilmu agama. Ilmu dunia penting untuk kebaikan kita di dunia. Tapi ilmu agama adalah untuk kebaikan dunia dan akhirat. Maka Muawiyah bin Hakam berkata dari Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam, "Man yuridillah bihi khairan yufaqihu fiddin." Barang siapa yang Allah menghendaki kepada seorang hamba, orang itu akan Allah berikan kebaikan. Maka ciri orang yang diberi kebaikan oleh Allah adalah orang itu diberikan oleh Allah kefakihan dalam agama, kepandaian dalam agama. Allah berikan kepadanya pemahaman tentang agama. Orang itu paham agama. Dan ini yang paling utama, saudara sekalian. Kenapa? Karena sesungguhnya sebelum nanti akhir zaman tiba, salah satu tanda-tandanya adalah ketika banyak orang bodoh, dicabutnya ilmu agama. Karena banyak orang Islam tidak belajar ilmu agama. Banyak orang Islam tidak mau belajar ilmu agama. Maka banyak ulama-ulama yang faqih agama dicabut nyawanya, mati, dan banyak generasi berikutnya gak mendalami ilmu agama, gak belajar ilmu agama, akhirnya kebodohan di mana-mana. Orang berfatwa tanpa ilmu agama, orang menjalankan amal tanpa ilmu agama. Itulah salah satu tanda dekatnya hari kiamat. Rasul telah menyampaikan itu. Lihat Sahih Muslim 2294. 2294. Baik, Pak Ustadz. Bismillahirrahmanirrahim. Dari Anas bin Malik radhiyallahu anhu katanya, Rasulullah SAW bersabda, sebagian di antara tanda-tanda hari kiamat ialah hapusnya ilmu agama, berjangkitnya kejahilan, merajalelanya perzinahan atau pelacuran, melimpahnya minuman keras, habis kaum laki-laki dan yang tinggal hanya wanita. Dengan perbandingan seorang laki-laki berdiri di tengah-tengah 50 wanita. Subhanallah. Salah satu tanda-tanda akhir zaman disebut oleh Rasul di sini. Apa itu yang pertama?
Subhanallah. Yang pertama adalah asyratis sa'ah, salah satu tanda hari kiamat akan tiba, ayyur fa'al ilmu, dicabutnya ilmu agama. Maksudnya banyak orang tidak mau belajar ilmu agama. Kita bisa lihat sekarang, lebih banyak orang-orang mencintai ilmu-ilmu dunia, ilmu filsafat dan macam-macam, tapi keluar dari ilmu agama. Akibat ilmu agama tidak dipelajari, wa yadharul jahlu, akhirnya kebodohan-kebodohan tentang agama di mana-mana. Wa yafshuz zina, perzinahan sudah merajalela, pelacuran di mana-mana, bahkan dilegalkan. Wa yushrabal khamr, minuman khamr pun diproduksi dan dilegalkan. Orang Islam minum khamr sudah wajar, seakan-akan tidak ada takut dosa. Wa yadhhabar rijal, bahkan pada akhirnya nanti laki-laki jumlahnya makin sedikit. Wa tabaqan nisa, jumlahnya wanita makin banyak. Sampai Rasul mengibaratkan di sini, hatta yakuna li khamsina imratan qayyimun wahidun. Seakan-akan saking langkanya laki-laki, seorang laki-laki berdiri dikerumuni 50 wanita. Jumlah wanita makin banyak. Akhirnya tadi pelacuran di mana-mana. Na'udzubillah. Summa na'udzubillah. Maka saudaraku sekalian, apabila sudah tiba tanda-tanda ini, bagaimana kita ingin selamat? Belajar ilmu agama. Pentingnya kita belajar ilmu agama. Saya tekankan dulu di sini pentingnya. Tema kita memang punya berilmu tapi tidak beramal. Kenapa? Karena dia boleh jadi tidak memiliki ilmu dengan benar, tidak dengan ikhlas. Kalau dengan ikhlas dan benar, insya Allah ilman nafi', ilmunya akan bermanfaat, dan ilmunya insya Allah tidak akan meninggalkan sesuatu yang buruk, tapi akan menjadi kebaikan. Kita lihat lagi, tanda-tanda itu. Apalagi coba kita lihat 96-nya, 2296-nya. 2200. Baik Pak Ustadz. Dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu katanya, Rasulullah SAW bersabda, tanda hari kiamat semakin dekat, dihapus atau dicabut ilmu agama, lalu timbul fitnah, bala bencana atau kekacauan. Di mana-mana dijumpai kebakilan, serta banyak pembunuhan. Kira-kira mohon maaf Ibu, Bapak, tanda-tanda ini sudah muncul belum? Sudah. Sudah, sekarang sudah. Dan berarti sudah tanda-tanda kiamat sughra. Memang ada. Ini yang Rasul katakan. Yataqarabuz zaman wa yuqbadul ilm. Ketika tanda-tanda kiamat sughra sudah semakin dekat, maka banyak orang tidak berilmu agama, tapi ilmu dunianya luar biasa. Seakan-akan dicabut ilmu agama. Wa yadhharul fitnan, lalu di mana-mana timbul fitnah. Bala bencana, kekacauan terjadi di mana-mana. Subhanallah. Lalu apa? Wa yulqa syah wa yakthurul harzu. Banyaknya orang bakhil dengan hartanya, hanya mementingkan diri sendiri. Akhirnya banyak harju di mana-mana. Apa itu? Kekacauan dan pembunuhan di mana-mana. Kadang-kadang urusan sepele akhirnya bunuh-bunuhan. Urusan cemburu bunuhan, urusan harta sedikit bunuh, urusan hutang berbunuh-bunuhan, urusan sekedar pertikaian kecil sampai terjadi bunuh-bunuhan. Timbul pertanyaan, Ustadz, kok ilmu dicabut? Apa sih maksudnya dicabut ilmu? Apakah saya belajar ilmu agama kemudian tiba-tiba dicabut oleh Allah? Bukan. Yang dimaksud dicabutnya ilmu agama adalah orang-orang generasi sekarang malas belajar ilmu agama, orang-orang saleh, orang-orang faqih, orang-orang alim agama, satu demi satu dicabut nyawanya oleh Allah, sehingga karena generasi berikutnya malas belajar ilmu agama menjadi hilang. Nah, itulah yang dimaksud dicabut. Coba, hadis berikutnya Ibu, nomor 97-nya. Apa yang dimaksud dicabutnya ilmu agama? Baik Pak Ustadz, Bismillahirrahmanirrahim. Dari Abdullah bin Amru bin As, katanya, dia mendengar Rasulullah SAW bersabda, Allah tidak menghapuskan ilmu agama dengan cara mencabutnya dari dada seluruh manusia, tetapi dengan jalan mewafatkan para ulama. Apabila ulama sudah habis, umat manusia mengangkat orang-orang bodoh menjadi pemimpin mereka. Lalu mereka bertanya kepada para pemimpin yang bodoh,
si pemimpin memberi fatwa tanpa pengetahuan, menyesatkan orang banyak, maka sesatlah mereka semuanya. Subhanallah. Semoga kita tidak termasuk orang-orang yang Allah sesatkan. Pentingnya kita cari ilmu. Mari berilmulah dengan niat yang ikhlas untuk menjalankan agama Allah. Maka Rasul menggambarkan di sini, innallaha la yaqbitul ilma antazi'an yantazi'uhu minan nas. Allah tidak mencabut ilmu agama dengan cara mencabut dari dada seluruh manusia, tidak. Tapi yang dicabut ilmu agama dicabut adalah walakin yuqbidul ilma biqabdi al-ulama. Allah akan wafatkan para ulama, orang-orang yang berilmu satu demi satu wafat. Yang ada bukan orang-orang berilmu. Akhirnya orang berilmu nggak ada, sementara generasi yang berikutnya tidak belajar ilmu agama, sehingga apa yang terjadi? Orang-orang tidak berilmu diangkat menjadi pemimpin. Idza lam yatruk aliman takhadan nas ru'usan juhala. Karena nggak ada lagi orang berilmu, orang tidak berilmu diangkat menjadi pemimpin, lalu pemimpin itu kemudian memimpin dengan kebodohan. Lalu orang banyak bertanya kepada pemimpin yang tidak berilmu. Pemimpin yang jahil tadi, apa yang terjadi ketika fasuilu ditanya, fa'aftau bi ghairi ilm, memberikan wasiat tanpa ilmu. Jadi pemimpin yang tidak berilmu agama ngomong agama. Na'udzubillah, summa na'udzubillah. Memberi fatwa tanpa ilmu. Maka apa yang terjadi? Fadallu wa adallu. Akhirnya pemimpin itu sesat dan menyesatkan rakyatnya. Akhirnya banyak orang sesat karena fatwa orang tidak berilmu. Itulah yang dimaksud dicabutnya ilmu. Itulah yang dimaksud dicabutnya ilmu. Maka saudaraku sekalian yang semoga dirahmati Allah, mari kita senantiasa memohon kepada Allah agar Allah senantiasa memberikan kepada kita ilmu. Ilmu yang bermanfaat, ilmu yang bisa kita gunakan dalam kehidupan sehari-hari, baik itu ilmu dunia mau ilmu untuk akhirat. Yang paling penting adalah kita manfaatkan ilmu yang telah kita amalkan. Maka wajib seseorang berilmu sebelum beramal. Wajib seseorang berilmu sebelum beramal. Imam Asy-Syafi'i rahimahullah, salah satu imam Darul Hijrah, beliau mengatakan bahwasanya sesungguhnya andai kata Allah tidak menurunkan hujjah untuk seseorang berilmu, mencari ilmu, tetapi Allah turunkan satu saja surat cukup baginya. Maka Imam Asy-Syafi'i membaca surat 103, surat Al-Asr. Wal asr. Bismillahirrahmanirrahim. Wal asr. Demi masa, demi waktu. Bukankah kita hidup melalui waktu kita? Bukankah kita hidup itu kita akan terus mengambil melalui waktu sejak hari ini, sejak bahkan kita diciptakan lahir ke dunia sampai kita mati? Bukankah itu waktu yang kita lalui? Wal asr, demi masa. Innal insana lafi khusr. Sesungguhnya manusia benar-benar berada di dalam kerugian. Perhatikan baik-baik saudaraku seiman yang semoga dirahmati Allah. Di ayat kedua, Allah bersumpah berjanji di situ. Inna, huruf taukid yang Allah tekan. Kata taukid yang Allah tekan. Inna, sesungguhnya, benar-benar. Al-insan, manusia itu, lafi, benar-benar berada di dalam khusr, kerugian. Artinya apa? Gak ada orang untung. Semua orang rugi. Apa maksudnya Ustaz? Kok semua orang rugi? Ya, kalau mereka tidak beriman dan beramal soleh. Kalau gitu apa kaitannya dengan ilmu? Anda tidak akan sempurna iman Anda. Anda tidak sempurna ilmu Anda kalau Anda tidak gunakan untuk beriman dan beramal soleh. Maka siapa yang tidak rugi? Ayat yang ketiga. Illalladzina amanu. Kecuali orang-orang yang beriman. Wa amilu sholihat, dan beramal soleh.
Nggak cukup cuma dengan iman, harus dibuktikan dengan amal soleh. Berarti iman itu landasannya adalah ilmu, sementara amal soleh itu bukti pengamalan ilmu yang dimiliki. Maka ilmu wajib dimiliki sebelum kita beramal. Dan Anda wajib memiliki ilmu untuk beramal. Karena Anda bukan hanya amal untuk diri sendiri, tapi ada perintah lanjutannya. Watawasau bil haq. Dan saling memberikan nasihat untuk kebenaran. Mungkinkah Anda memberikan nasihat untuk kebenaran tanpa ilmu? Enggak mungkin, pasti nasihatnya kebatilan. Dengan apa Anda bisa memberikan nasihat dengan kebenaran? Dengan ilmu. Watawasau bis sabr. Dan berwasiat menasehati dengan kesabaran. Mungkinkah Anda bisa bersabar tanpa ilmu? Juga tidak mungkin. Artinya setiap kehidupan kita itu wajib dengan ilmu. Maka mencari ilmu hukumnya wajib, fardu kifayah, fardu ain bagi tiap kita, tetapi mendalami ilmu agama wajib bagi orang yang ingin mendalami dan punya kemampuan mendalami untuk bisa mengajarkan kepada orang lain agar ilmu agama tidak dicabut. Lihat At-Taubah surat 9 ayat 122. Surat 9 ayat 122. Wa ma kanal mu'minuna liyanfiru kaffah. Dan tidak sepatutnya orang-orang mukmin itu semuanya pergi ke medan perang. Perang semuanya. Gimana kalau semuanya terbunuh? Bagaimana kalau tidak ada yang mencari ilmu, lalu terbunuh? Berarti apa? Nggak ada orang berilmu lagi. Maka Allah perintah, falaula nafara min kulli firqatin minhum. Mengapa sebagian dari setiap golongan di antara mereka ta'ifatul liyatafaqahu fiddin. Kenapa sebagian di antara mereka tidak pergi untuk memperdalam pengetahuan ilmu agama? Jadi saudara sekalian, mendalami ilmu agama bukan kewajiban tiap individu. Kewajiban tiap individu, tiap kita itu mencari ilmu agama. Yang mendalami ilmu agama itu kifayah. Orang-orang tertentu yang punya kemampuan mendalami ilmu agama. Karena apa? Dia berkewajiban menyampaikan, mendakwahi. Maka di ujung ayatnya dikatakan, waliyunziru qaumahum idza raja'u ilaihim. Supaya nanti mereka bisa memberi peringatan, pelajaran kepada kaumnya jika mereka telah kembali dari menjaga ilmu itu, dari mencari ilmu itu. Dan mereka yang berjuang di jalan Allah kembali dari perjuangan. Yang berilmu mengajarkan, yang belum punya ilmu belajar. Supaya apa? La'allahum yahzarun. Supaya mereka dapat menjaga diri. Menjaga diri dari apa? Dari api neraka. Maka bukankah setiap kita oleh Allah diperintahkan jaga diri kita dari api neraka, jaga keluarga kita dari api neraka? Mungkinkah Anda menjaga diri dari api neraka tanpa ilmu? Surat 66 ayat yang ke-6. Surat At-Tahrim, surat 66 ayat yang ke-6. Ya ayyuhalladzina amanu khu anfusakum wa ahlikum nara. Hai orang-orang yang beriman, jagalah dirimu dan jagalah keluargamu dari api neraka. Jaga. Kenapa kita harus menjaga diri dan keluarga? Karena neraka begitu dahsyat. Waquduhan nas wal hijarah. Bahan bakar neraka itu adalah manusia dan batu. 'Alaiha malaikatun ghilad. Di mana di neraka itu dijaga malaikat-malaikat yang kasar, yang keras. Syidadun, yang bengis. La ya'sunallaha ma amarahum. Yang malaikat itu tidak pernah mengkhianati semua perintah yang Allah perintahkan kepada mereka. Wa yaf'aluna ma yu'marun. Dan malaikat itu selalu mengerjakan apapun yang Allah perintahkan kepada mereka.
Apa artinya, saudara sekalian? Tidak mungkin ada penghuni neraka bisa melarikan diri, lolos dari pengawasan malaikat. Sehingga apa? Malaikat membiarkannya masuk, membiarkannya keluar dari neraka. Tidak mungkin. Tidak mungkin. Subhanallah. Maka saudaraku sekalian, ketika dikatakan di situ penghuni neraka, bahan bakarnya dari manusia dan batu, begitu dahsyatnya siksanya, dijaga oleh malaikat yang tidak pernah durhaka, maka nanti akan terjadi, dan Allah telah firmankan di dalam Al-Quran, supaya kita betul-betul jangan sampai kita tidak berilmu dan tidak beramal. Karena resikonya adalah neraka. Kalau Anda sudah di neraka, setelah ayat ini, malaikat nggak mungkin mengizinkan Anda keluar. Kenapa? Malaikat selalu menjaga penghuni neraka agar tidak keluar dari neraka. Dan tidak mungkin para penghuni neraka bisa meloloskan diri dari pengawasan malaikat. Ada sebuah dialog penghuni neraka meminta kepada para malaikat supaya malaikat berdoa kepada Allah. Apa permintaan doanya? Bukan supaya dikeluarkan dari neraka, tapi diistirahatkan dari siksa neraka. Diringankan siksanya sehari saja. Dan ini terjadi, saudara sekalian. Allah firmankan sekarang di dunia agar kita berpikir akan kejadian itu nanti di yaumil akhir. Lihat surat 40. Surat Ghafir atau Al-Mu'min. Ayatnya dari ayat 49. Dari ayat 49 dan beberapa ayat berikutnya. Coba perhatikan di ayat itu. Ini kisah ketika penghuni neraka disiksa di neraka dengan siksa yang sangat dahsyat, dan malaikat tidak pernah durhaka atas perintah Allah, nggak ada belas kasihan. Wa qala alladziina finnar, maka orang-orang yang disiksa berada di dalam neraka berkata li khazanati jahannam, kepada para penjaga-penjaga neraka jahanam. Siapa itu? Para malaikat. Apa kata penghuni neraka kepada malaikat yang menjaga neraka? Ud'u rabbakum, wahai para malaikat penjaga neraka, tolong mohonkan kepada Rabbmu. Berdoalah kamu kepada Allah, Rabbmu. Supaya apa? Yukhaffif 'anna yawman minal azab. Supaya Allah meringankan azab atas kami di neraka ini sehari saja. Ya Allah, minta diringankan. Bukan minta keluar dari neraka, tapi minta diringankan. Apakah malaikat mau memenuhi permintaannya? Lihat ayat 50. Apa jawaban malaikat? Qalu, malaikat menjawab, awalam taku ta'tikum rusulukum bil bayyinat. Apakah rasul-rasul belum datang kepadamu dulu di dunia membawa bukti-bukti yang nyata? Qalu, mereka penghuni neraka menjawab, bala, benar, Rasul sudah datang membawa bukti yang nyata, membawa ayat Al-Quran, membawa Al-Hadis, yang kami diperintahkan untuk belajar ilmu agama, kami mengamalkan ilmu agama, tapi kami tidak belajar, tidak mengamalkan, atau belajar tapi tidak mengamalkan, atau mengamalkan tapi tidak belajar. Benar, sudah datang. Apa kata penjaga jahanam? Qalu fad'u, kata malaikat penjaga jahanam mengatakan, berdoalah kamu sekalian, silahkan sesukamu berdoa di neraka. Wa ma du'aul kafirina illa fi dhalal. Doanya orang-orang kafir itu tidak membawa apa-apa, kecuali hanya membawa kesesatan. Dhalal, kesesatan. Na'udzubillah, summa na'udzubillah. Saudara seiman, kenapa ayat-ayat seperti ini Allah firmankan? Agar kita ada rasa takut. Mari kita berilmu dan mari kita amalkan ilmu. Jangan pernah menjadi orang beramal tanpa ilmu. Jangan pula menjadi orang berilmu tanpa amal. Apalagi tanpa amal, tanpa ilmu. Jadilah orang yang beramal dan jadilah orang yang berilmu. Insya Allah. Kalau itu kita miliki, Allah akan memberikan kepada kita kebaikan, kebaikan, kebaikan. Yakinlah, karena Allah Maha Pengasih, Allah Maha Penyayang.
andai itu kita lakukan dengan sebaik-baiknya, hidup kita akan diberikan kebaikan. Dunia dan akhirat sebagaimana permintaan kita. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Tapi tidak mungkin Anda akan meraih doa ini jika Anda tidak berusaha di dunia mencari ilmu dan mengamalkan ilmu. Maka jangan harap di dunia mendapat kebaikan, di akhirat mendapat kebaikan. Kalau toh Anda mendapat kebaikan di dunia karena ilmu dunia Anda, tapi Anda tidak pernah mengamalkan ilmu akhirat, nggak pernah mau mencari ilmu untuk bekal akhirat, maka dunia yang Anda miliki tidak bisa menolong bagaimana nanti di yaumil akhir. Maka saudara sekalian, sungguh orang-orang yang beriman, yang benar-benar imannya kepada Allah, mereka takut kepada Allah, takut akan hari di mana mereka nanti akan diazab, takut di mana Allah memberikan ancaman. Maka takutnya itu dibuktikan dengan apa? Makin dekat dengan Allah, dengan cara kita belajar untuk diyakini dan diamalkan. Maka orang-orang yang belajar ilmu agama tadi dimuliakan, dinaungi oleh Allah, diselubungi oleh rahmat Allah, diturunkan para malaikat Allah, mereka dilindungi dan mereka dimuliakan. Bahkan dibangga-banggakan oleh Allah terhadap para penghuni langit, yaitu para malaikat. Lihat Ibu, hadis Muslim nomor hadis 2322. 2322 Sahih Muslim. (2332) Pak Ustadz. 2322. Oh, baik Pak Ustadz. Bismillahirrahmanirrahim. Dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu katanya, Rasulullah SAW bersabda, siapa yang menolong menghilangkan kesusahan orang mukmin, Allah Ta'ala menghilangkan pula kesusahannya di hari kiamat kelak. Siapa yang membantu memudahkan orang yang dalam kesulitan, Allah memudahkannya pula di dunia dan akhirat. Dan Allah senantiasa menolong hambanya, selama hamba itu mau menolong saudaranya. Siapa berusaha mencari ilmu, Allah memudahkan baginya jalan ke surga. Bila suatu kaum berkumpul di salah satu rumah Allah atau masjid, lalu mereka membaca kitabullah dan mempelajarinya sesama mereka, diturunkan kepada mereka ketenangan, diselubungi mereka dengan rahmat. Mereka dikerumuni oleh para malaikat, dan Allah menyebut-nyebut dengan bangga kepada orang-orang yang di dekatnya. Sedangkan yang lalai beramal, ia tidak akan dapat mengejar ketinggalannya dengan gelar kebangsawanannya. Subhanallah. Bayangkan, bangsawan kaya raya tidak ada nilainya dibandingkan orang yang berilmu. Maka bangsawan kaya raya tidak bisa mengejar orang yang berilmu dalam kemuliaan di sisi Allah. Rasulullah bersabda diawali dengan man nafasa'an mu'minin kurbatan min kurbati dunya nafasallahu anhu kurbatan min kurabi yaumal qiyamah. Siapa orang yang mau menolong menghilangkan kesusahan orang mukmin di dunia, Allah akan hilangkan kesusahannya nanti di hari kiamat. Mungkinkah kita bisa menolong kesusahan orang tanpa ilmu? Nggak bisa. Orang nggak berilmu sulit untuk bisa membantu orang lain. وَمَنْ يَسَّرَ عَلَى مُؤْسِرٍ يَسَّرَهُ اللَّهُ عَلَيْهِ فِي الدُّنْيَا وَالْآخِرَةِ. Siapa yang memudahkan urusan orang mukmin, maka Allah akan mudahkan urusannya dunia dan akhirat. Orang kesulitan, kita kasih kemudahan. Mungkinkah kita akan memberi kemudahan tanpa ilmu? Padahal jika kita miliki ilmu, ada orang kesulitan, kita bisa kasih kemudahan. Dengan ilmu, dengan nasihat, dengan amal, dan yang lainnya. Maka Allah mudahkan urusan baginya dunia dan akhirat. وَمَنْ سَتَرَ مُسْلِمًا سَتَرَهُ اللَّهُ فِي الدُّنْيَا وَالْآخِرَةِ. Siapa yang suka menutupi, yaitu menutupi aib seseorang mukmin, maka Allah akan menutupinya nanti di yaumil akhirat. Subhanallah. Ditutup oleh Allah, ditolong oleh Allah. Kesulitan kayak apapun Allah akan anugerah. Allah akan berikan kemudahan. Maka kemudian di ujung daripada pertengahan hadisnya Rasulullah kemudian mengatakan, Wallahu fi auni abdi, maka al-abdu fi auni akhi.
Allah akan senantiasa menolong seorang hamba selama hamba itu mau menolong saudaranya. Mungkinkah kita selalu menolong tanpa ilmu? Sekali lagi, semua kebaikan itu harus berlandaskan ilmu. Maka bagaimana agar semua kebaikan di atas itu bermanfaat untuk akhirat kita? Dilanjutkan kemudian hadisnya di bagian tengah-tengah sampai penutupnya. Wa man salaka tariqan yaltamisu fihi ilman sahhalallahu lahu bihi tariqan ilal jannah. Barang siapa yang mereka berusaha mencari ilmu, Allah memudahkan baginya jalan ke surga. Maka wajib Anda punya ilmu untuk menuju surga. Wajib Anda punya ilmu untuk kebaikan dunia. Yang mencari ilmu, Allah mudahkan jalan menuju surga. Wa majtama'a qaumun fi baitin min buyutillah yatluna kitaballah wa yatadarasunahu bainahum illa nazalat alaihimus sakinah. Allah berjanji di sini, barang siapa ada suatu kaum yang berkumpul di salah satu rumah Allah, di masjid, di rumah-rumah, di majelis taklim, dimanapun, lalu mereka membaca kitabullah, lalu mereka mempelajarinya sesama mereka, diturunkan kepada mereka sakinah, ketenangan. Maka saya yakin, Ibu, Bapak, siapa yang menuntut ilmu agama dengan ikhlas, duduk dalam majelis taklim semata-mata niatkan karena Allah, insya Allah hatinya tenang, hidupnya tenang, karena Allah akan turunkan sakinah, ketenangan kepada orang-orang yang belajar ilmu agama. Wa ghasyiyatuhumur rahmah, diselubungi oleh Allah rahmat. Wa khafathumul malaikah, bahkan dikerumuni oleh para malaikat. Wa dzakarahumullahu fi man 'indah, Allah menyebut-nyebut dengan bangga tentang orang-orang yang mencari ilmu itu di hadapan makhluk-makhluk yang mengelilingi arsy-Nya, yaitu malaikat di atas arsy. Dibangga-banggakan manusia yang beriman, yang belajar ilmu agama dengan ikhlas. Belum bagaimana orang-orang bangsawan, kaya raya, pengusaha sukses, pejabat tinggi, orang yang punya kedudukan tapi tidak belajar ilmu agama. Wa man bata'a bihi amaluhu lam yusri' bihi nasabuhu. Orang-orang yang lalai untuk mencari ilmu dan beramal ilmu agama, ia tidak akan mengejar ketinggalan. Gak mungkin dapat mudah jalannya menuju surga. Meskipun dia punya gelar kebangsawanan. Meskipun dia punya gelar pendidikan yang sangat luar biasa. Allahu Akbar. Saudaraku seiman, jelas dari hadis ini, tuntunan bahwasanya harusnya kita belajar dan terus belajar mencari ilmu agama. Dahulu para sahabat itu dalam semangat belajar luar biasa. Ingin terus belajar, belajar, belajar. Bahkan tidak pernah bosan. Terus belajar. Mereka tidak pernah bosan. Kenapa? Karena memang tujuannya adalah mencari ilmu agama untuk diyakini, dipahami, diyakini, dan diamalkan. Maka di zaman beliau Shallallahu Alaihi Wasallam masih hidup, para sahabat ingin sekali supaya belajar ilmu agama dengan sungguh-sungguh dan terus berkesinambungan. Coba kita lihat di hadis Bukhari, Ibu buka nomor 55, hadis Sahih Bukhari nomor 55. Bismillahirrahmanirrahim. Dari Abu Waqid al-Qaitsi radhiyallahu anhu. Ketika Nabi sedang duduk dalam masjid bersama-sama dengan para jamaah, datang 3 orang. Yang 2 orang masuk ke dalam masjid, sedang yang seorang lagi terus saja pergi. Setelah keduanya sampai di hadapan Rasulullah, yang seorang melihat tempat lowong di tengah-tengah jamaah, maka duduklah ia ke situ. Dan yang seorang lagi duduk di belakang mereka. Orang ketiga terus saja pergi. Ketika Rasulullah SAW selesai memberikan ceramah, beliau berkata, "Baiklah, saya jelaskan kepada Anda tentang orang yang bertiga itu.
Yang seorang mencari tempat di sisi Allah, maka diberi oleh Allah. Yang kedua, merasa malu-malu, maka Allah malu pula kepadanya. Sedang yang ketiga, tidak mau tahu saja, maka Allah tak mau tahu pula kepadanya. Yang pertama, Subhanallah. Saudaraku sekalian yang semoga dirahmati Allah. Coba, apa yang kita bisa petik dari hadis ini? Rasul suatu ketika sedang mengajarkan ilmu agama di masjid. Ta'allum, di mana Rasul menyampaikan dalil-dalil tentang Al-Quran dan seterusnya. Rasulullah mengajarkan, dan terus mengajarkan. Apa yang terjadi? Di saat Rasul sedang mengajarkan ilmu di masjid, tiba-tiba 3 orang lewat. Yang satu, dia tahu Rasul sedang menyampaikan ilmu agama. Dia masuk ke majelis taklim dengan serius, dia duduk cari tempat yang lowong di depan. Yang satu lagi, dia malu-malu, masuk tapi berada paling belakang, nggak serius mendengarkan. Yang satu lihat, wah Rasulullah sedang taklim. Dia tidak ikut taklim, dia berlalu saja. Dia lebih mementingkan dunianya. Maka Rasul mengatakan, mari perhatikan tentang 3 orang tadi. Orang yang duduk ke tengah-tengah halaqah dengan serius, maka sesungguhnya Allah pun akan serius memperhatikannya. Allah akan serius memperhatikannya. Adapun orang yang malu-malu, dia mencari tempat tapi paling belakang, Allah malu pula. Allah malu pula. Adapun orang yang ketiga yang jelas berpaling, Allah berpaling daripadanya. Apa maksudnya? Satu, orang yang serius mencari ilmu agama, Allah akan mudahkan urusannya. Allah serius memberikan tempat baginya. Dan Allah pun akan melapangkan selapang-lapangnya hidupnya dunia dan akhirat. Adapun orang yang malu-malu, Allah malu pula. Tergantung nanti. Serius nggak dia belajar ilmu agamanya? Diamalkan atau tidak? Allah malu-malu. Allah juga malu kepadanya. Artinya adalah, kalau Anda hanya mencari ilmu tanpa diamalkan, nggak ada gunanya. Anda mengamalkan asal-asalan juga tidak manfaat. Tapi Anda mengamalkan, semoga Allah memberikan kebaikan. Adapun yang tidak pernah peduli dengan ilmu agama, na'udzubillah, summa na'udzubillah. Itulah orang-orang yang tidak peduli dengan agamanya. Orang yang berpaling dari Allah, Allah pun berpaling darinya. Maka saudara sekalian yang semoga dirahmati Allah, Rasulullah SAW mengingatkan kita, bukankah sifat iri hati itu tidak baik? Bukankah sifat hasad itu tidak baik? Bahkan Rasul mengancam, orang yang punya sifat hasad, amal-amalnya bisa dihapuskan. Lihat Bulughul Maram, 1507. Bulughul Maram, 1507. Di PDF, nomor hadis 1525. Dari Abi Hurairah, ia berkata, telah bersabda Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, hendaklah kamu berjauh diri dari dengki, karena dengki itu memakan kebajikan-kebajikan, sebagaimana api memakan kayu. Dikeluarkan dia oleh Abu Dawud. Ibu, bapak, jamaah yang semoga dirahmati Allah, sifat hasad, sifat dengki itu haram, tidak boleh kita miliki. Rasul perintah di sini, iyyakum wal hasad, jauhi olehmu sifat dengki, iri hati, jauhi. Wa innal hasad yakulul hasanat, karena sifat dengkimu, irimu kepada orang lain memakan kebaikan-kebaikan kamu. Kama takulun narul hatab, seperti api ketika memakan kayu bakar, habis. Maka jelas di sini hasad itu buruk. Tapi coba ibu buka Bukhari nomor hadis 59. Bukhari nomor hadis 59. Ternyata ada sifat iri yang diperbolehkan. Hanya 2. Apa iri yang diperbolehkan? Apa hasad yang diperbolehkan? Hanya 2. Silakan baca Bukhari nomor hadis 59. Baik Pak Ustadz, Bismillahirrahmanirrahim. Abdullah bin Mas'ud radhiyallahu anhu mengatakan bahwa Rasulullah SAW bersabda, jangan merasa iri hati,
kecuali kepada dua orang. Satu, orang yang diberi Allah harta, kemudian dipergunakannya untuk hak, dan dua, orang yang diberi Allah hikmah, ilmu yang hak, kemudian dipergunakannya untuk yang hak, serta diajarkannya. Hanya kedua golongan ini kita boleh iri. Orang itu hartanya banyak banget ya Allah. Jika saya punya harta seperti dia, saya akan banyak berinfak dan bersedekah. Iri seperti itu boleh. Hasad seperti itu boleh, karena tujuannya kebaikan. Tapi kalau cuman, ya Allah, gimana caranya saya bisa dapat duit kayak dia? Enak banget. Saya ngiri sama orang yang banyak duitnya kayak dia. Kalau saya punya duit, saya bisa jalan-jalan keliling dunia. Iri seperti itu buruk, nggak boleh. Haram. Tapi kalau kita iri kepada orang yang banyak harta dan ingin supaya kita seperti dia, boleh. Maka Rasul mengatakan, la hasada, nggak boleh seorang iri hati, nggak boleh seorang dengki. Illa fitnataini rajulun, kecuali kepada dua golongan ini. Boleh kamu dengki, kamu iri. Siapa dia yang pertama? Rajulun atahullahu malan fasullitu ala halakatihi fil halqi. Dia diberikan harta oleh Allah dan hartanya digunakan untuk yang hak, digunakan untuk kebaikan, dipakai untuk kebaikan, banyak berinfak bersedekah. Saya ngiri dengan orang yang kayak gitu. Semoga saya seperti dia. Halal. Karena untuk kebaikan. Yang kedua adalah rajulun atahullahul hikmah. Seseorang yang diberikan oleh Allah ilmu yang hak, ilmu pengetahuan agama, Al-Quran, Al-Hadis. Fahuwa yaqdi biha wa yu'allimuha. Lalu dia ingin supaya seperti dia punya ilmu agama, dan saya ingin mengamalkan ilmu agama itu untuk cara yang hak, dan saya ingin mengajarkannya. Jadi iri kepada orang yang berilmu, saya ingin seperti dia, dan iri kepada orang berilmu ini dengan tujuan untuk saya bisa beramal seperti dia. Maka boleh. Selain dari iri kepada dua ini, haram, tidak boleh. Subhanallah, betapa mulia orang-orang yang berilmu. Sampai-sampai apa di sini? Sampai-sampai boleh iri kepada mereka. Betapa kita boleh memuliakan orang yang berharta. Tapi bukan cuma harta yang dimilikinya. Harta yang dimiliki dengan landasan ilmu, dengan landasan takwa. Maka seorang hamba yang bertakwa, punya kekayaan, dan beramal dengan amalan yang baik, tapi dia nggak pamer amal, disembunyikan amalnya, ini hamba yang sangat dicintai Allah. Bulughul Maram, nomor hadis 1502. Di PDF, nomor hadis 1520. Apa kata Sa'ad bin Abi Waqqas mendengar Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam bersabda? Dari Sa'ad bin Abi Waqqas, ia berkata, saya dengar Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, sesungguhnya Allah kasih kepada hamba yang berbakti yang kaya, yang tersembunyi, dikeluarkan dia oleh Muslim. Innallaha yuhibbul abda. Sesungguhnya Allah sangat mencintai seorang hamba. Ittaqi, yang bertakwa. Yang bertakwa. Takwa dulu. Wal ghani, kaya. Tapi tidak pamer kekayaan. Dia merasa cukup. Dia tetap zuhud. Tidak pamer kekayaannya. Meskipun dia orang kaya. Wal khafi. Dan dia tersembunyi dalam beribadah. Tersembunyi dalam kebaikan. Nggak pamer kebaikannya. Maka orang ini bisa demikian. Kenapa? Karena dia belajar ilmu agama dan paham ilmu agama, maka dia amalkan ilmu agama. Kekayaannya dengan ilmu yang baik, amalnya dilakukan dengan ilmu yang baik, maka insya Allah orang seperti ini tidak akan pamer kekayaan, tidak akan pamer ketaatan, tidak pula akan pamer dalam ibadah. Mereka hanya senantiasa takwa kepada Allah, dijaga, harta yang dimilikinya digunakan untuk kebaikan, dan amal ibadahnya diikhlaskan hanya semata-mata karena Allah. Jelas, saudara kalian, dari hadis ini, ayat-ayat yang kita uraikan, orang yang berilmu tidak sama dengan orang yang tidak berilmu. Saya akan tutup beberapa ayat Al-Quran yang menyatakan itu, tidak sama orang yang mengetahui dan yang tidak mengetahui dan seterusnya.
Pertama, surat Az-Zumar, surat 39 ayat yang ke-9. Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Qul," katakanlah, "hal yastawi alladziina ya'lamuuna walladziina la ya'qilun?" Tidaklah sama orang-orang yang mengetahui karena dia punya ilmu dan yang tidak mengetahui di bagian ujungnya, di bagian ujungnya. Kalau kita baca secara lengkap, amman huwa qanitun ana al-laili dan seterusnya. Apakah orang-orang yang musik yang lebih beruntung ataukah orang yang beribadah kepada Allah di waktu malam dalam keadaan sujud dan wa qiyaman, benar-benar sujud dan berdiri dan takut kepada azab Allah akan azab akhirat, dan yarjuna rahmatullah, orang-orang yang mengharap rahmat Allah, rahmata rabbihi. Maka di ujung ayatnya dikatakan, "Qul hal yastawi alladziina ya'lamuuna walladziina la ya'lamun?" Apakah sama orang yang berilmu dengan yang tidak berilmu? Apakah sama orang yang mengetahui dengan orang yang tidak mengetahui? Innama yatadzakkaru ulul albab. Sesungguhnya yang mau diberi peringatan dan orang-orang yang mau mengingat Allah adalah orang yang berakal sehat, yang mau mendapat pelajaran. Kenapa akalnya sehat? Karena punya ilmu. Tanpa ilmu tidak bisa, saudara sekalian. Lihat kembali surat Ar-Ra'd, surat 13 ayat yang ke-19. Ar-Ra'd surat 13 ayatnya ayat yang ke-19. Bagaimana Allah berfirman dalam ayat tersebut? Afaman ya'lamu annama unzila ilaika mir rabbikal haqqu kaman huwa a'ma. Apakah orang yang mengetahui bahwa apa yang diturunkan kepadamu, yaitu Nabi Muhammad SAW, yaitu Al-Quran, Al-Hadis, Al-Hikmah, apakah itu bukankah telah diturunkan mir rabbika, dari Rabbmu, al-haqqu, dan itu kebenaran, kaman huwa a'ma, sama dengan orang yang buta, sama orang yang mengetahui dengan orang yang buta. Innama yatadzakkaru ulul albab. Sesungguhnya yang mau diberi peringatan, yang mau mengambil pelajaran, orang yang berakal sehat. Maka saudara sekalian, Allah sudah kasih kita akal sehat. Gunakan sebagai sarana untuk mencari ilmu. Untuk mencari ilmu. Agar apa? Dengan kita mencari ilmu, maka orang itu akan menjadi mulia. Sebab orang yang berilmu pasti akan menjadi rujukan bagi orang yang tidak berilmu untuk bertanya. Ayat berikutnya, surat An-Nahl, surat 16 ayat ke-43. Surat 16 An-Nahl ayat 43. Wa ma arsalna min qablika, dan tidaklah kami mengutus sebelum kamu ya Muhammad illa rijalan, kecuali seorang laki-laki, nuhi ilaihim, yang kami berikan wahyu kepada mereka. Fas'alu ahla dzikri in kuntum la ta'lamun, maka bertanyalah kamu kepada ahli ilmu, orang yang memiliki ilmu pengetahuan, yaitu orang yang memiliki ilmu Al-Quran. Jika kamu tidak mengetahui, berarti menjadi rujukan di sini. Orang yang berilmu akan menjadi rujukan dari orang yang tidak berilmu. Orang yang berilmu akan menjadi orang yang menjadi sandaran untuk orang yang tidak berilmu. Maka saudara sekalian, orang-orang yang diberi ilmu oleh Allah Subhanahu wa taala adalah orang-orang yang dimuliakan. Sedangkan orang-orang yang mengingkari ayat-ayat Allah, yang nggak mau belajar ilmu agama, orang itu adalah orang-orang zalim. Lihat satu ayat lagi, surat Al-Ankabut, surat 29 ayat 49. Allah Subhanahu wa taala berfirman di dalam ayat ini. Al-Ankabut surat 29 ayatnya ayat 49. Apa kata Allah? Bal huwa ayatum bayyinatun fi suduril ladzina utul ilma. Bahkan
Al-Quran itu adalah ayat-ayat yang nyata, yang bayinat, yang jelas. Fi suduri, di dalam dada-dada orang-orang alladzina utul ilma, yang diberikan ilmu pengetahuan. Maka orang yang belajar ilmu agama, dadanya dipenuhi oleh ilmu Al-Quran, maka orang itu pasti mulia di sisi Allah. Wa ma yajhadu bi ayatina illa zalimun. Tidak ada yang mengingkari ayat-ayat kami kecuali mereka adalah orang-orang yang zalim. Orang-orang yang zalim. Maka apa doa Nabi Muhammad yang Allah cantumkan dalam Al-Quran? Maaf, saya tambahkan satu ayat lagi. Surat Toha, surat 20 ayat 114. Apa doa Nabi SAW ketika memohon kepada Allah permintaan untuk ditambahkan ilmu agama? Fata'alallahul malikul haqq, maka maha tinggi Allah, raja yang sebenar-benarnya. Wala ta'jal bil Qur'an min qabli ayyuqda ilaika wahyu. Dan janganlah kamu, hai Muhammad, tergesa-gesa membaca Al-Quran sebelum selesai diwahyukan kepada kamu. Dan berdoalah. Waqul, berdoalah. Rabbi zidni ilman. Ya Allah, tambahkanlah ilmuku. Tambahkanlah ilmuku. Boleh ditambahkan. Rabbi zidni ilman warzuqni fahman. Ya Allah, tambahkan ilmuku dan berikan aku rizki untuk memahami ilmuku. Dan tadi yang kita buka di awal, yang sudah kita baca di kitab Bulughul Maram, nomor 1593. Apa tadi doanya? Yaitu, Allahumma anfa'ni bima 'allamtani wa 'allimni ma yanfa'uni warzuqni ilman yanfa'uni. Semoga apa yang kita uraikan insya Allah membawa manfaat bagi kita. Sengaja saya uraikan dulu pentingnya kita belajar ilmu agama. Silakan Anda belajar ilmu dunia, karena penting, betul. Tapi mana yang lebih penting? Ilmu agama untuk kita bisa meraih kebaikan dunia dan akhirat. Insya Allah, ini sesi pertama. Kita masih melanjutkan sesi dari tema kita pada pagi ini adalah berilmu tapi tidak beramal. Bagaimana konsekuensinya? Sudah dapat ilmu seperti ini, kita pelajari, kita yakini, tapi tidak diamalkan. Ada konsekuensi yang luar biasa dari Allah. Nanti akan ada kemarahan Allah, akan ada azab Allah bagi orang yang telah berilmu lalu tidak mengamalkan ilmunya. Ini akan kita bahas insya Allah di sesi kedua bulan depan. Wallahu a'lam. Demikian saudaraku seiman yang semoga dirahmati Allah, kajian kita pada pagi hari ini. Kami kembalikan kepada admin untuk kita bisa lanjutkan dengan sesi tanya jawab. Silakan. Syukron Pak, jazakallah khair. Ini sudah ada beberapa pertanyaan yang masuk. Saya bacakan dulu. Silakan. Yang pertama dari, sebetulnya agak di luar tema, tapi yang bertanya adalah ketua pengajian kita, Ibu Yeti. Tidak apa-apa, silakan. Monggo. Ya, bagaimana dengan saudara kita yang sudah dibantu bertahun-tahun, tapi lama-kelamaan semua masalah diceritakan, seolah-olah tanggung jawab kita. Kita telat sedikit, sudah ditagih terus. Itulah manusia. Maaf, saya yakin orang seperti itu nggak punya ilmu. Atau dia berilmu tapi tidak beramal. Karena tidak tahu balas budi. Tidak tahu bahwa dirinya telah dapat bantuan. Harusnya orang-orang yang telah mendapatkan bantuan, orang-orang yang telah dapat balas budi, harus berbalas budi baik. Tapi dia ternyata tidak. Ciri orang yang tidak punya ilmu. Lalu bagaimana kita menyikapi orang seperti itu? Sabar. Sabar. Pernah seorang sahabat mengadu kepada Rasul Sallallahu Alaihi Wasallam. Coba ibu buka Sahih Muslim 2188. Ini seorang sahabat langsung ngadu kepada Rasul. Ya Rasul, saya punya keluarga, saya punya handai tolan, saya punya famili, saudara, kandung. Saya baik sama dia, tapi dia jahat sama saya. Saya membantu dia, tapi dia tetap tidak pernah tahu diri terima kasih. Saya menyambung silaturahim, tapi dia memutus silaturahim. Saya kasih hadiah, tapi dia tidak pernah memberi hadiah. Seperti itu, berlarut-larut. Jadi dibantu, tapi jahat. Karena nggak punya ilmu. Apa pesan Rasul kepada sahabat yang bertanya tersebut? Monggo ibu baca.
Baik, Pak Ustadz. 2118. Baik, Pak. Bismillahirrahmanirrahim. Dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu katanya, seorang laki-laki berkata kepada Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, "Ya Rasulullah, sesungguhnya aku mempunyai karib kerabat. Aku senantiasa menghubungkan silaturahmi kepada mereka, tetapi mereka memutusnya. Aku senantiasa baik kepada mereka, tetapi mereka jahat kepadaku. Aku senantiasa santun kepada mereka, tetapi mereka jahil kepadaku. Bagaimana itu?" Jawab Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, "Jika benar engkau telah berbuat seperti yang engkau katakan, seolah-olah engkau telah menyebabkan mereka menjadi bosan, tetapi Allah senantiasa akan menolong terhadap mereka selama kamu tetap berlaku demikian." Subhanallah. Rasul itu aja, sabar. Biarlah dia yang mengungkit kita, dia yang menyalahkan kita, dia yang menghardik kita. Nggak apa-apa, bismillah, sabar. Orang yang berilmu, saya yakin sadar, keburukan mereka kepada kita, meskipun kita telah berbuat baik, pasti akan berbuah menjadi kebaikan. Insya Allah, pasti akan berbuah menjadi kebaikan. Seharusnya, ketika orang diberi, dia sendiri yang harusnya membalas. Jika tidak membalas, doakan, bukan malah memusuhi. Seperti itu yang Rasulullah inginkan. Coba buka satu hadis lagi di kitab Bulughul Maram, nomor hadis 1595. PDF-nya 1495, saya keliru. 1495, PDF-nya 1513. Dari Ibnu Umar, dari Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam, ia bersabda, "Barang siapa minta perlindungan kepada kamu dengan nama Allah, hendaklah kamu lindungi dia. Dan barang siapa minta sesuatu kepada kamu dengan nama Allah, hendaklah kamu beri dia. Dan barang siapa berbuat satu kebaikan kepada kamu, hendaklah kamu balas dia. Jika tidak ada, doakanlah dia." Dikeluarkan dia Harusnya oleh. begini, ini adabnya orang yang punya ilmu. Kalau dibantu, dia akan berbaik hati. Ini kan aneh. Dia yang dibantu, telat bantuannya, dia yang ngawur, dia yang marah. Kan aneh orang seperti ini. Udah, kalau gitu nggak usah ditanggapi. Ibu mau terus bantu, silakan bantu dengan ikhlas. Allah yang melipat gandakan. Maafkan kesalahan dia. Kalau dia tidak mau minta maaf, sudah, bukan jadi urusan kita. Tetaplah berlaku kebaikan. Karena Allah perintahkan demikian. Man ista'adakum billahi fa'idhu. Jika ada orang meminta kepadamu pertolongan dengan menyebut nama Allah, lindungi dia, tolong dia. Wa man sa'alakum billahi fa'athu. Siapa yang meminta kepadamu dengan menyebut nama Allah, kamu beri. Wa man ata ilaikum ma'rufan. Tetapi sebaliknya ketika ada orang memberikan kepadamu kebaikan, fakafi'u, kamu balas kebaikan itu. Sekurang-kurangnya adalah fa'illam tajidu fad'ulah. Kalau kamu tidak bisa membalasnya, balas dengan doa. Wahai orang yang dibantu, seharusnya Anda mendoakan yang membantu. Anda berbuat baik kepada yang membantu. Jangan sebaliknya, telat bantu malah ada yang ngomel. Ini kekeliruan. Kenapa? Pasti orang itu tidak berilmu. Berilmu Ustadz, ngaji rajin Ustadz, tausiah diikutin kemana-mana, ikutin kajian kemana-mana. Tapi kenapa begitu? Jadi punya ilmu tidak mengamalkan. Karena kalau punya ilmu mengamalkan, tidak mungkin akan seperti itu. Bagi yang diperlakukan begitu, bagaimana resepnya? Satu resep. 2218 Sahih Muslim. Insya Allah, jika kita yakin dengan hadis ini, biarlah sedekah kita tetap berjalan, nggak bakal habis duit kita. Allah tambahkan. Biarlah kita memaafkan orang itu, Allah muliakan kita. Biarlah orang itu seakan-akan merendahkan kita, biarlah kita rendahkan diri kita karena Allah nanti yang meninggikan derajat kita, Allah, bukan dia. 2218. Saya coba baca. Bismillahirrahmanirrahim. Dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu. Dari Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, sabdanya, sedekah tidak akan mengurangi harta seseorang. Seseorang yang pemaaf, Allah menambahkan kemuliaan baginya. Dan seorang yang tawadu, merendahkan diri kepada Allah, maka Allah menaikkan derajatnya. Subhanallah.
Semoga Tapi kadang nggak sabar Ustaz. Jadi saya blokir, saya merasa berdosa memblokir WA-nya, tapi udah terlalu terbebanin gitu saya. Ya nggak apa-apa, sementara dihajar untuk peringatan nggak apa-apa Ibu. Tapi Iya, bismillah, saya blokir. hadis ini jelas. Kita bersodakoh, orang yang kita sodakohnya jengkelin, ngeselin, biarin. Yang penting kita ikhlas kok. Nanti Allah yang mengganti. Kita memaafkan kesalahan dia. Insya Allah ibu yang dimuliakan oleh Allah. Tapi orangnya malah ngeselin banget. Sudah diberikan kok begitu. Akhirnya saya blokir. Ibu buka kembali, ibu silaturahim kembali, rendahkan diri ibu karena Allah. Niscaya Allah yang meninggikan derajat. Susah, berat, betul. Tapi pahalanya nanti untuk kebaikan ke akhirat. Semoga Allah memberikan kekuatan, insya Allah. Allah, jazakallah Ustaz. Pak Iya, Yang lanjut silakan kan, berikutnya. Bu Fatma, lanjut Pak. Bukan. Sorry, pertanyaan selanjutnya dari Ibu Yuniarti dari Bandung. Silahkan, saya sudah unmute. Pertanyaannya sudah ditulis, tapi agak membingungkan saya membacanya, saya kurang paham gitu. Baik, Ibu silakan. tulisnya. Ya, Ibu Yuniarti dari Bandung. Ibu Yuniarti. Silakan Ibu, jika Ibu hadir untuk mempersingkat. Iya. Kalau enggak, pertanyaan Kalau yang lain enggak dulu. saya bacain, ya Pak. Ya. Jadi pertanyaannya begini Pak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ingin bertanya, apabila sudah banyak ilmu, lebih tahu, dan saya apabila memakai pakaian serba hitam dibilang bid'ah. Memang itu seragam sebuah majelis taklim. Sedangkan yang berbicara seperti itu ilmunya sedikit dan tidak pernah mengamalkannya. Sedangkan yang berilmu bertahun-tahun ingin mengajarkan masih ragu. Bagaimana solusinya? Assalamualaikum Ibu. Ya, silakan. Ya, Ya, assalamualaikum. singkat ya Bu. Assalamualaikum. Silakan singkat ya Bu. Ya, assalamualaikum Pak Ya. Ustadz. Ini maksudnya saya begini Waalaikumsalam. Pak Ustadz. Jadi saya tuh pernah pergi ke majelis taklim Pak Ustadz. Karena itu emang seragam kami Pak Ustadz. Jadi kakak saya itu nggak suka kalau saya tuh pakai hitam-hitam gitu. Kan saya suka, karena saya suka marah karena itu emang seragam kita gitu Pak Ustadz. Dia tuh suka bilangnya saya tuh bid'ah gitu Pak Ustadz. Gitu Pak Ustadz. Jadi saya Baik, tuh nggak senang Pak Ustadz seperti itu. Jadi dia tuh ilmunya tidak ada, ilmunya sedikit. Nah, belajar agama pun tidak pernah juga Pak Ustadz. Karena kalau saya ajak belajar agama itu sulit sekali Pak Ustadz. Apalagi Baik, cukup saya rasa Ibu, Ya, cukup Ibu. Bu, silakan. Begini, ya. dikatakan bid'ah orang, biarkan saja. Bukankah pakaian wanita yang terbaik adalah warna gelap? Bukankah itu yang Rasul paling inginkan? Warna hitam, warna biru tua, coklat tua, dan warna-warna yang gelap. Meskipun tidak mengapa sekarang wanita pakai warna yang terang, asal tidak mencolok. Kalau memang itu seragam yang dipakai dalam majelis taklim, kenapa tidak? Bismillah. Tapi kemudian dicela orang, dihina orang, bahkan kakak sendiri, saudara kandung sendiri, nggak apa-apa Ibu. Nggak apa-apa. Ingat tadi hadis yang saya bacakan, yang saya sampaikan tadi, yang telah dibaca oleh salah satu jamaah tadi, bahwasanya Anda sabar, maafkan, nanti Allah muliakan Anda. Biarlah dihina, dikatakan kita udah rendahkan diri kita karena Allah aja deh. Dihina orang seakan-akan kita rendah. Biarin kita rendah. Yang penting Allah naikkan derajat kita. Nggak perlu terlalu diperdulikan Ibu, omongan yang seperti itu. Kenapa? Karena nggak ada gunanya berdebat dengan orang yang tidak mau mencari ilmu. Tentu saja yang ada malah nanti debat kusir. Debat yang akhirnya saling tunjuk-tunjukkan, yang akhirnya saling berbenci-bencian. Sudah, bismillah, ketawa aja Ibu. Kok bid'ah kamu? Nggak apa-apa, nggak apa-apa. Saya nyaman kok pakai pakaian ini. Begitu saja Bu, jangan membantah dengan apapun. Wallahualam, tentu itu lebih baik. Ya Pak Ustadz. Jadi kalau Pak Ustadz atas jawabannya. Baik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi. Silakan pertanyaan berikutnya. Pertanyaan selanjutnya Pak, Ustadz, bagaimana jika kita belajar mengajarkan ilmu di sekolah umum, bukan belajar dan mengajarkan ilmu-ilmu agama? Apakah kami mendapatkan keberkahan dan kemuliaan sebagai orang yang belajar dan mengajarkan ilmu agama? Ini yang satu lagi agak
mirip pertanyaannya Pak. Assalamualaikum Pak Ustadz, apabila kita sharing ilmu agama dari grup Kopas ke keluarga atau teman tapi belum mengamalkannya, apakah berdosa? Baik. Pertama, saya mengajarkan ilmu dunia. Saya guru matematik, saya guru biologi, dan lain-lainnya. Lalu mengajarkan di sekolah. Apakah saya sama seperti orang yang diutamakan Allah tadi, yang memiliki ilmu agama? Tidak. Kan hadisnya jelas tadi. Di Bulughul Maram 1550 yang di Bulughul Maram biasa, yang di PDF nomor 1568, kan nggak begitu. Siapa yang Allah berikan kebaikan adalah Allah pandaikan, pahamkan dalam ilmu agama. Mengajarkan ilmu agama, itu yang mulia. Tapi apakah ibu akan dapat pahala mengajarkan ilmu dunia? Dapat, pasti. Tapi belum tentu kemuliaan dapat. Kenapa? Orang pandai ilmu dunia, nggak pandai ilmu agama, bagaimana akan beramal dengan baik dalam agamanya? Kecuali ibu memang pandai ilmu dunia, ajarkan kepada orang. Tapi ibu belajar juga ilmu akhirat, ilmu agama. Lalu ibu dari ilmu agama yang sedikit, ibu amalkan dengan sungguh-sungguh. Dan sedikit demi sedikit ajarkan kepada murid ibu sebagai selipan-selipan. Contoh, nah, ibu guru matematik. Ibu akan mengajarkan kepada kamu matematik. Semoga kalian semua cerdas dalam ilmu matematik. Tapi ingat, kecerdasan kalian dalam ilmu matematik tidak berguna kalau kamu tidak punya ilmu agama. Maka salah satu ilmu agama adalah kewajiban kalian, wahai anakku, sholat. Sholat tepat waktu, awal waktu. Maka sholatlah kalian awal waktu. Selesai sholat, ada istirahat, selesaikan segera yang paling utama, sholat dulu. Setelah itu lakukan kegiatan yang lain. Maka anak kalian akan jadi ahli matematik yang taat di hadapan Allah. Nah, ini masukan ibu. Yang namanya belajar ilmu agama nggak harus jadi ulama, jadi alim, orang yang pandai agama, yang begitu menguasai Quran. Baru tidak, selipkan. Anak-anak, kalian jadi ahli matematik yang hebat. Jadi ahli yang hebat. Ahli biologi, ahli fisika yang hebat. Tapi ingat, nggak ada gunanya ilmu dunia itu kalau kamu tidak berbakti sama orang tua. Meskipun nanti kamu lebih hebat dari orang tuamu, kamu jadi presiden sekalipun, jangan lupa, kamu tetap bakti sama orang tua. Nah, itu ilmu yang diselipkan ibu, nggak ada masalah. Yang seperti itu kan nggak harus belajar mendalam. Yang penting ilmu yang ringan. Maka jika seperti itu, insya Allah, ilmu dunia ibu bermanfaat, mendapatkan pahala karena mengajarkan. Ilmu agama ibu meskipun sedikit, tetap ditanamkan. Ibu insya Allah dimuliakan oleh Allah. Pertanyaan kedua. Saya kopas dari grup. Ada kajian ini, ada ilmu begini, kopas, share. Tapi saya belum mengamalkan, cuman kopas doang. Ini yang dimaksud berilmu tapi tidak beramal. Saya nggak punya ilmu, Ustaz, cuman nge-share. Lah, berarti kan share ilmu yang ada di situ. Anda yakini itu baik, tapi Anda nggak mengamalkan. Berarti Anda berilmu, tapi Anda tidak mengamalkan. Contoh, di dalam Kristus itu ada keterangan di situ. Ada sebuah kajian singkat, kemudian ditetapkan dalam suatu blog, misalkan, di situ ditetapkan, amal ibadah yang paling utama adalah sholat pada awal waktu. Bahkan mengalahkan berbakti sama orang tua dan jihad fisabilillah. Di situ dalam kopasnya ada tulisan hadis sahih, riwayat Imam Muslim, dan seterusnya. Ibu share ke keluarga, share ke teman di grup, ibu sendiri nggak sholat tepat waktu. Ibu dosa. Karena sudah punya ilmunya ada di situ. Tahu bahwa yang paling dicintai Allah. Ternyata nggak diamalkan. Ibu masuk kategori berilmu tapi tidak beramal. Ilmu yang ibu miliki karena ibu ada di situ tulisan. Dan ada di handphone ibu. Di tablet ibu. Ibu kirimkan. Berarti ilmunya sudah tahu. Tapi nggak menjalankan. Pas. Mau ayamul bait. Ada ilmu di situ. Saudara sekalian mengingatkan. Besok tanggal 13, 14, 15. Jangan lupa saum ayamul bait. Hadisnya sahih, diriwayatkan. Share kopas. Anda nggak ayamul bait. Nyuruh orang. Sama. Anda punya ilmunya, tapi nggak beramal. Allah murka. Dan insya Allah akan kita perdalam tentang ini di pertemuan yang akan datang. Karena hari ini kita baru membahas khusus pentingnya kita belajar ilmu agama. Jangan sampai kita abaikan. Dan nanti seberikutnya,
bagaimana resikonya orang yang punya ilmu agama tapi nggak mengamalkan agama. Ingat tadi, nggak berilmu, beramal juga dosa. Karena nggak akan diterima amalnya. Berilmu tidak diamalkan, dosa. Jadi dua-duanya wajib kita berilmu dan kita beramal. Demikian. Wallahu a'lam. Iya, Toyib Pak. Ini ada pertanyaan selanjutnya. Assalamualaikum Pak Ustadz, Afwan. Rahmat Allah akan turun apabila kita duduk di masjid untuk menuntut ilmu sesuai hadis. Bagaimana dengan kita yang menuntut ilmu dengan mendengarkan lewat Zoom, meeting, atau YouTube? Dapatkah kita termasuk ke dalam golongan yang mendapatkan rahmat pahala sesuai hadis tersebut? Jazakallah khair. Jadi Bapak Ibu harus dipahami hadis tadi. Maka saya terjemahannya kalau tadi disimak, saya tidak menyebutkan masjid saja. Man jalasa qaumun, barang siapa suatu kaum duduk min baiti min buyutillah, dari rumah-rumah, dari salah satu rumahnya Allah. Memang di situ terjemahan Muslim 2322 masjid. Padahal nggak ada dikatakan masjid. Min baiti min buyuti min baitillah, dari salah satu rumah-rumah dari rumah Allah. Masjid rumahnya Allah. Maaf, ibu sekarang tinggal di rumah ibu, lagi mengikuti kajian Zoom. Rumah ibu milik siapa? Rumah Allah. Maka saya katakan tadi, baik itu di masjid-masjid, di majelis taklim, atau dimanapun kita berada mencari ilmu. Termasuk kita sedang hadir di Zoom, di rumahnya ibu sendiri. Atau mungkin ibu lagi di mana? Mungkin lagi di tempat penginapan, sedang dalam safar, mengikuti kajian. Selamat kita duduk dan yaqra'una kitab Allah wa yatadarrasuna fihim, membaca kitab Allah dan saling mempelajari. Kita uraikan, ini dalilnya, ini ayat, ini hadis dengan penjelasan. Akhirnya kita paham. Apakah sama? Sama Ibu, insya Allah. Sama. Karena kita sudah melupakan waktu. Kan Ibu sedang melapangkan waktu. Bapak sedang melapangkan waktu. Duduk. Maka saya tadi katakan, nggak semuanya yang ikut kajian Zoom itu duduk tertib. Enggak. Wallahu a'lam. Hadir sih hadir. Kan nggak bisa dimonitor kan? Orangnya kemana, nggak tahu kita. Saya tidak menuduh demi Allah. Tapi saya pun tidak suuzon. Tapi boleh jadi hadir di Zoom ada, namanya tercantum, gambarnya nggak ada, mungkin dia hadir saja Zoom-nya. Orangnya nggak tahu kemana. Mungkin lagi ke dapur, lagi mungkin, atau mungkin sambil dengarkan sambil makan. Nggak ketahuan apa-apa, nggak dapat ilmunya, cuman melongo mendengarkan. Allah Maha tahu. Maka tadi, saya uraikan di hadis Bukhari yang disebutkan tadi, nomor 56. Gimana tadi? Rasul sedang berada di majelis ilmu, di masjid, tiba-tiba apa? Ada 3 sahabat yang lewat. Yang satu serius cari tempat, lebih dekat kepada Rasul, serius mendengarkan. Allah serius memperhatikan. Allah tinggikan dia. Yang kedua, malu-malu ya cari tempat di pinggiran, nggak serius mendengarkan. Allah malu-malu. Tergantung Anda mengamalkan nggak nanti. Yang ketiga, berlalu, tidak sama sekali belajar. Seperti itulah orang yang berada dalam majelis, serius apa enggak, hanya Allah yang tahu. Jangankan di Zoom seperti ini yang nggak kelihatan, mohon maaf. Saya yakin ibu bapak yang pernah hadir di masjid sekalipun, di majelis sekalipun, ustadznya ngomong, banyak kok jamaah yang nggak serius. Selfie ke sana, cuman itu aja direkam ustadznya, mau masukin ke TikTok, nih ada ngaji, hanya itu aja. Tapi dia nggak pernah nulis, nggak pernah buka Quran, dia ngobrol sendiri. Allah Maha tahu. Allah Maha tahu. Jadi yang serius Allah tahu, yang sekedar hadir Allah tahu, yang berpaling Allah tahu. Kita nggak perlu nilai siapapun, kita nggak perlu nuduh siapapun, dan jangan suuzon. Tapi mari amalkan oleh kita masing-masing. Jadi pertanyaannya tadi, apakah dapat pahala kebaikan seperti tadi yang digambarkan, diselubungi rahmat Allah, dinaungi oleh para malaikat, dipuji-puji oleh Allah? Ya, andai kita serius mencari ilmu di majelis ini, meskipun di rumah masing-masing, di hadapannya adalah hanya Zoom. Demikian, wallahu a'lam. Ya. Pertanyaan selanjutnya Pak, bagaimana cara memahami pengharaman yang disebutkan di surat Al-A'raf ayat 33? Dan ini ada satu lagi, ini mungkin salah tulis, tidak malah, saya nggak ngerti, tidak malah. Lagi kita mau puasa Ustadz, apakah ada anjuran saling minta maaf kepada para tetangga dan keluarga?
Saudaraku seiman, meminta maaf tidak harus menyambut puasa. Kapanpun kita punya salah, segera. Karena kita tidak pernah tahu apakah kita masih diberi kehidupan sampai puasa atau tidak. Segera, tapi andai kata memang Tidak. kita belum sempat ketemu dan mau ketemu bulan Ramadan baru minta maaf, silahkan. Tapi jangan dikhususkan seakan-akan apa? Mau Ramadan saling memaafkan. Kenapa? Ada hadis siapa yang menjelang Ramadan, masuk Ramadan tidak saling memaafkan, maka akan nggak diabaikan puasanya. Itu hadis maudhu, palsu yang disampaikan seakan-akan itu baik. Siapa yang masuk bulan Ramadan tidak minta maaf kepada kedua orang tuanya, maka abaikan puasanya. Siapa yang ketemu Ramadan tidak saling memaafkan suami istrinya, maka abaikan puasanya. Ini hadis palsu, nggak ada hadis riwayat itu. Yang ada riwayat yang sahih. Jadi demikianlah. Artinya apa? Itulah dia. Kalau orang dengan ilmu akan tahu, wah ini nggak benar ini. Tapi bukan berarti sekali lagi tidak boleh meminta maaf. Silahkan. Asal jangan dijadikan seakan-akan itu sebuah keutamaan. Anjuran dari Rasul tidak. Anjuran Allah dan Rasul adalah Anda minta maaf kepada orang yang disakiti. Kapanpun, segera. Jangan ditunda-tunda. Sudah minta Ustadz, tapi menjelang Ramadan minta lagi. Nggak masalah. Asal jangan hanya ditunda. Seperti itulah yang harus kita lakukan. Pertanyaan pertama, Ustadz, bagaimana tentang ayat yang Allah haramkan di surat Al-A'raf ayat 33? Surat Al-A'raf ayat 33, di situ Rasulullah Allah Subhanahu wa taala memberikan kepada kita peringatan. Qul, katakan, innama sesungguhnya harrama rabbil fawahish, yang Allah haramkan adalah perbuatan keji. Apa itu perbuatan keji? Semua perbuatan yang mengandung dosa, baik itu hablum minallah maupun hablum minanas. Ma dhahara minha wa ma batan. Baik itu yang kamu lakukan terang-terangan atau sembunyi-sembunyi. Apa itu terang-terangan? Ada orang lagi rame-rame, dia berbuat dosa, terang-terangan, dilihat orang nggak malu. Atau terang-terangan Anda perbuat di hadapan Allah meskipun nggak ada orang lihat. Wa ma batan, atau yang batinnya ada dalam dada. Nggak ada orang baru Anda berbuat. Atau ada orang tapi Anda berbuat sesuai dengan isi hati Anda, dan itu keburukan, Allah tahu. Wal ismal baghya, dan kamu berbuat dosa dengan cara apa? Bermusuhan. Perbuatan dolim, perbuatan bermusuhan, yaitu perbuatan yang menyebabkan orang saling bertikai. Itu namanya baghya, bi ghairil haq, dengan cara Anda tidak benar. Yaitu apa? Mengharamkan perbuatan dolim, menghalalkan perbuatan dolim, perbuatan permusuhan, perbuatan buruk yang Anda perbuat kepada manusia tanpa alasan yang berhak. Dan yang paling terakhir, wa ayyusyriku billahi ma lam yunazzil bihi. Allah mengharamkan kamu menyekutukan Allah, padahal Allah tidak pernah menurunkan alasan bolehnya menyekutukan Allah. Sultanan, gak ada ilmu bagi kamu. Kenapa kamu berbuat syirik? Karena kamu tidak mau cari ilmu. Akhirnya itu haram, tapi diperbuat karena nggak mau belajar. Wa antaqulu 'ala Allah ma la ta'lamun, dan nggak boleh kamu berbicara, berkata tentang Allah sesuatu yang kamu tidak tahu. Jangan ngomong ilmu agama kalau kamu nggak punya ilmu agama. Haram hukumnya. Inilah yang dimaksud yang diharamkan oleh penanya di surat Al-A'raf ayat yang ke-33. Sebetulnya larangan itu Allah ulangi dari beberapa ayat. Kalau merujuk ke ayat sebelumnya, tentang larangan untuk mendekati zina. Seperti itulah yang Allah perintahkan. Qul man harrama zinatallahi allati akhraja li'ibadi, dan seterusnya dan seterusnya. Dan di mana sesungguhnya Allah telah perintahkan kepada kita kebaikan-kebaikan. Jadi artinya apapun yang Allah haramkan, mari kita jauhi. Apa yang Allah halalkan, mari kita ambil. Demikian, wallahu a'lam. Pertanyaan berikutnya, Ustadz izin tanya, apabila kita jual makanan dan ada orang minta resepnya, bagaimana Ustadz? Padahal ilmu itu juga hasil kursus atau hasil capek bolak-balik gagal. Terima kasih Ustadz. Baik, subhanallah. Saya mendapati ada orang-orang bakhil banget. Sehingga apa? Karena dia punya ilmu resep, hanya untuk pakai resepnya kemudian apa? Bayar. Itu kan yang adanya franchise, itu kan orang-orang kafir yang membuat itu. Kenapa? Ilmu aja pakai franchise. Saya mendapatkannya dengan cara apa? Dengan belajar, saya bayar. Ya Anda ajarkan, buka kursus, silakan diminta bayar.
Enggak usah, dia nggak mau kursus, cuma nanya resepnya aja. Kok ayam gorengmu enak? Kasih tahu. Ini resepnya. Saya yakin, demi Allah, meskipun Anda kasih resep, belum tentu sama rasanya. Mau bukti? Silakan, maaf, Anda beli mie instan. 1 bungkus. Harganya sama, kandungannya sama, persis bungkusnya sama. Anda masak bersamaan. Sebelah kanan Anda, sebelah kiri Anda. Silakan Anda masak. Rasanya beda. Silakan buktikan. Kenapa? Karena cara masaknya yang membuat beda. Bumbunya sama di situ. Ada yang minyak masuk dulu, bumbunya langsung masuk. Ada yang minyak langsung masuk dulu, bumbunya nanti belakangan. Itu membedakan beda. Silakan. Saya secara pribadi, kalau masak Indomie sendiri di rumah, memang saya tidak begitu suka Indomie. Tapi kadang-kadang, sebulan sekali, 2 bulan sekali, belum tentu pernah makan Indomie. Tapi kadang makan, biasa-biasa saja. Pada suatu ketika dalam safar perjalanan, qadarullah di suatu tempat rekreasi, nyari makanan apa yang nggak cocok, kok kayaknya ada Indomie dimasak di tempat yang standar biasa, cuman ada dari situ daun sawi, daun kol dan seterusnya, telur dan seterusnya. Ditanya pakai telur nggak, apa pakai, dimasakin, dimakan, kok enak ya, Indominya sama, telurnya sama, daun sawinya sama, kok enak ya. Cara masak itu menunjukkan perbedaan. Maka ibu, kenapa nggak Anda sampaikan nih resepnya? Ibu mengajarkan resep kepada seseorang, kemudian resep itu diamalkan seseorang, orang itu sukses, orang itu membantu, orang itu disukai suaminya, karena masakannya enak. Subhanallah, pahalanya melimpah ruah ibu dapatkan. Nggak pengen dapat itu. Nggak pengen dapat itu. Subhanallah. Coba ibu lihat, Bulughul Maram 1494. PDF-nya 1512. Ya. 1444. Dari Ibnu Mas'ud. Ia berkata, telah bersabda Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, barang siapa unjukkan seseorang kepada kebaikan, maka ia akan mendapat ganjaran seperti ganjaran yang membuatnya. Dikeluarkan oleh dia oleh Maaf saudaraku seiman, maaf sekali. Orang-orang kafir, semua itu bisnis, duit. Maka semboyannya time is money. Apapun dijadikan duit, ilmu masak jadi duit. Itulah adanya franchise. Betapa zalim mereka. Hanya punya resep, dia orang yang bekerja keras, keuntungan harus berbagi. Bukankah itu terjadi? Terkungkung akhirnya orang kita. Nggak usah mau ikut dengan franchise seperti itu. Tapi menguntungkan, ya silakan Anda. Tapi Anda jangan ikut-ikutan seperti itu. Saya belajar Ustadz, saya belajar masak, resepnya pakai duit, saya sekolah. Masa ada orang minta resep, saya kasih? Kenapa Anda bakhil dengan ilmu? Ilmu Anda berbagi. Ini dia hadisnya sahih. Man dalla ala khairan falahu ajzi mithla fa'ili. Apabila Anda menunjukkan suatu kebaikan kepada seseorang, orang itu lalu berbuat baik dengan ilmu yang Anda miliki, dan orang itu sabar berbuat baik, pahala orang itu otomatis mengalir kepada ibu. Tolong mari kita berbisnis ilmu agama. Anda ilmu masak bisa jadi barokah, mengalir. Kenapa? Dengan dia tahu ilmu masakan, mungkin dia akan jualan, nggak bakal jadi saingan Anda. Tenang aja, rezeki Allah sudah atur kok. Allah sudah atur, nggak mungkin ada yang kekurangan. Nggak usah takut. Kita karena takut, wah, gue ajarin resep, ntar saingan gue, dagangan gue jadi nggak laku. Itu tuh, bisnisnya manusia yang ingatnya hanya dunia. Takut, ya Allah. Jangan saudara sekalian, wahai ibu yang bertanya, ajarkan. Nih saya ajarkan. Saya yakin sekali lagi, nggak bakalan rasanya sama, meskipun resepnya persis sama. Monggo silakan. Jadi maaflah, jangan kita berpikir bisnis dunia. Kita lebih baik apa? Time is amal. Time is berbuah pahala. Dengan amal kita berbuah pahala. Ingat, apapun kebaikan yang kita ajarkan kepada seseorang, itu diamalkan, pahala orang itu
langsung secara otomatis mengalir kepada kita. Tidakkah Anda ingin mengalir pahala? Lebih bagus mana pahala dengan duit yang mengalir? Demi Allah, nggak ada nilainya duit kalau Anda tidak punya pahala kebaikan. Wallahu a'lam. Semoga yang bertanya merubah mindset bahwasanya berbagi ilmu resep itu akan merugikan. Jangan. Nggak mungkin pernah merugikan, tapi justru akan menguntungkan. Bismillah. Ada yang berkomentar, jadi sedekah jariah. Betul. Sedekah yang mengalir terus. Hatta yang mengajarkan ilmu resep sudah meninggal. Yang punya diajarkan resep, dia sukses. Mengajarkan lagi. Mengalir, mengalir, mengalir. Demikian, wallahu a'lam. Masya Allah, tabarakallah, Pak. Iya, masih bisa berapa pertanyaan lagi, Pak? Silakan Ibu, jam berapa sekarang? Sudah Sekarang mendekati jam jam 12 ya? 11.56, ya. Iya Ibu, subhanallah. Boleh satu pertanyaan lagi, rupanya sudah Iya. mendekati zuhur. Iya. Saya sampai tidak begitu konsen dengan waktu. Ini pertanyaan berikutnya, bagaimana kalau men-share kajian tapi tidak ikut kajian karena ada uzur? Kalau ada uzur berarti kan bukan kesengajaan. Dia sudah punya niat. Katakanlah, kajian akan ada lusa, hari Kamis. Saya share sekarang, mudah-mudahan bisa pada ikut. Qadarullah pas hari Kamisnya, saya yang nge-share nggak ikut. Yang saya share pada ikut, Ibu dapat pahala. Kenapa? Karena Ibu tidak ikut bukan karena tidak mau ikut. Ada tadi halangan. Kenapa? Manusia kan nggak pernah tahu apa yang akan dilakukan pada dirinya. Kita cuma punya niat. Niat baik bukankah sudah dapat pahala? Rahasia 5 yang kita nggak pernah tahu, hanya Allah yang tahu. Di surat Luqman, surat 31 ayat 34. Innallaha indahu ilmus sa'ah. Sesungguhnya hanya Allah, di sisi Allah saja ilmu-ilmu tentang yang ilmu sa'ah, hari kiamat, sesuatu yang ghaib, hanya Allah yang tahu. Wa yunazzilul ghais, yang menurunkan air hujan Allah. Wa ya'lamu ma fil arham, yang mengetahui sesuatu yang dalam rahim Allah. Wa ma tadri nafsum madza taksibu ghada. Tidak ada seorang pun yang mengetahui dengan pasti apa yang akan diusahakannya besok. Niat ada, tapi pasti terjadi besok tidak tahu. Anda sudah meng-share, niat ada, harinya hak untuk taklim, malah nggak bisa taklim. Mungkin ada sesuatu urusan mendadak, ngantar anak sekolah, atau ada yang sakit, ada urusan yang lebih penting, sehingga nggak jadi taklim. Dapat pahala karena Anda sudah nge-share. Tapi jangan licik, mohon maaf, curang. Wah, nge-share aja deh dapat pahala, tapi dalam hati sudah punya, nggak apa-apalah, biar nggak ngaji gue, yang penting kan dapat pahala mengalir. Allah Maha tahu tentang kecurangan niat Anda. Maka itu Anda menjadi dosa. Karena Anda berniat curang, isi hatinya. Maka bukankah apa yang diuraikan dalam hati dan disembunyikan Allah tahu? Seperti tadi yang ditanya oleh para jamaah penanya, surat 7 Al-A'raf ayat 33, Allah mengharamkan yang keji, baik itu yang terang-terangan atau yang tersembunyi. Ibu tersembunyi tadi, niat pengen dapat pahala ngajak orang ngaji, tapi dalam hati, gak apa-apa, yang penting gue udah nge-share, meskipun gue nggak ngaji dapat pahala, berarti Anda sudah punya niat jahat di hadapan Allah. Allah tahu isi hati. Jangan diperbuat demikian. Tapi kalau sudah punya niat, ternyata hari hanya nggak ngaji, karena suatu alasan syar'i, sementara orang-orang yang di-share kajiannya, dia malah ngaji, Ibu dapat pahala dari mereka yang mengaji. Insya Allah. Maka jangan kita pernah berlaku seakan-akan Allah tidak mengetahui isi hati kita. Wallahu alimum bidzatis sudur. Allah mengetahui segala apa yang ada di dalam dada kita. Demikian, wallahu alam, waktu juga yang menyudahi perjumpaan kita pada pagi hari ini. Insya Allah kita akan berjumpa kembali, yakni di pertemuan yang sama, di pekan pertama, di jam yang sama. Kita masih melanjutkan tentang berilmu tapi tidak beramal. Setelah kita menguraikan di sesi satu ini, kewajiban, keutamaan orang berilmu. Nanti sesi kedua, khusus bahasan dari tema yang berilmu tapi tidak mengamalkan. Semoga kita terhindar dari perbuatan demikian. Wallahu a'lam. Mari saudaraku seiman, sama-sama kita akhiri dengan kafaratul majlis. Subhanaka Allahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Alhamdulillah billahi taufik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
Waalaikumsalam. kepada Ibu Yeti selaku Ketua Jazakallah, Ustaz. Asia, Ibu Fatma sebagai moderator, dan tadi ada Ibu Aci dan Ibu Lina yang sudah membacakan dalil-dalilnya. Ada juga Ibu Tiwi yang mengeser dalilnya. Saya ucapkan kepada para Terima kasih ibu-ibu, banyak, ya. jazakumullahu khairan, barakallahu fikum. Semoga Allah membalas dengan kebaikan berlipat ganda. Saya Amin, mohon amin. pamit Fik, kepada para barakallah, jamaah. Pak. Ustaz, Barakallahu mohon fikum. maaf Ustaz, untuk bulan depan kan kita mau puasa, Offline. bisa online ya Ustaz? Bulan Boleh 7 insya Allah, Maret. insya Allah. Ah, Boleh ya, insya ya. Allah, nanti saya coba Alhamdulillah. atur offline Terima insya Allah. kasih, menjelang Ramadan Ustaz. Makasih Ustaz. Baik, baik. Jazakallah. Tapi mungkin kalau offline berarti jamaah-jamaah yang menunggu sesi kedua nggak bisa ngikut. Oh iya. Iya ya, sayang. Sayang ya. Gitu Monggo ya. aja. Saya sih siap saja. Kalau mau offline ya monggo nggak apa-apa. Bismillah. Tema Atau lain kalau aja, mau Pak. offline nggak apa-apa. Kajian ini kita tunda aja, Bu. Iya, temanya yang lain. Tema ini kita Oh, tunda. ya. Nanti kalau Ya. untuk offline, silakan kita bisa tema yang lain insya Allah. Ya, Iya, Karena iya. saya yakin jamaah-jamaah yang lain menunggu. Ini Sayang, sesi keduanya iya. kan penting juga kita pahami. Sayang, iya Pak. Iya. Iya. Ya, ya Ustaz. Baik. Makasih. Baik. Ya. Demikian saya mohon pamit kepada para jamaah sekalian. Barakallahu fikum, jazakumullahu khairan. Wafiq barakallah. Assalamualaikum. Jazakallah Jazakallah. khairan, Pak Ustadz. Bu Terima Yeti, kasih. Pak Fatma, terima kasih. Iya, Bu Yeti, sama-sama. terima Bu kasih. Tiwi Bu tadinya Ati, mau terima hadir, kasih. ternyata hadir ya. Luar Bu biasa. Tiwi, terima kasih. Alhamdulillah. Tanya Iya. ya. Ibu, Dina, Ibu siapa? Ya. Apa? Bu Yang suka Fatma, postingin, yang suka postingin Bu Tiwi. Ibu Tiwi, ya. Bu Luar Tiwi. biasa deh Bu Tiwi itu ilmunya bermanfaat banget. Makasih banyak. Allah yang Ya, balas. izin pamit ya ibu-ibu semua. Ya, Terima ya. kasih Terima Bapak kasih. Batin. Assalamualaikum warahmatullahi Ya. wabarakatuh. Ya, Waalaikumsalam. amin. Amin. Pak Fatma, pamit ya. Assalamualaikum. Yo, sama-sama. Maaf lahir batin.